Hei, lihat itu. Apartemen butut yang menyedihkan itu. Mantan istrimu, kan? Aku yakin dia sekarang menjalani hidupnya yang sengsara di tempat kumuh seperti itu, kata istri muda yang duduk di kursi penumpang dengan tawa yang terdengar murahan. Aku, sambil menikmati perasaan superior, tertawa mengejek bersamanya. Tapi saat itu, kami berdua belum tahu apa-apa. Kami tidak tahu bahwa beberapa menit kemudian, harga diriku yang kecil ini akan hancur berkeping-keping oleh seseorang yang turun dari sedan mewah hitam yang meluncur mulus di depan kami. Namaku Agung Wijaya. Usiaku tahun ini 45 tahun. Sebagai seorang direktur penjualan di sebuah perusahaan perdagangan menengah, dengan penghasilan yang jauh di atas rata-rata orang seusiaku, aku selalu percaya tanpa ragu bahwa hidupku adalah kisah sukses seorang pemenang. Mobil yang sedang kukemudikan saat ini adalah sedan mewah buatan Jerman yang baru saja keluar dari dealer bulan lalu. Aroma mewah dari jok kulit asli memenuhi kabin, diiringi alunan musik pop barat terbaru yang mengalir lembut. Dan di kursi penumpang, duduklah istri baruku yang muda dan cantik, Rina, yang baru berusia 20-an. Ah, ngomong-ngomong, cuaca hari ini cerah sekali ya. Di hari libur yang seindah ini, kamu sengaja meluangkan waktu untuk menengok keadaan mantan istrimu. Mas Agung, kamu ini benar-benar terlalu baik, ya kan? Rina terkikik sambil mengelus-elus tas bermerek mahal yang baru saja kuberikan kemarin. Aroma parfumnya yang manis dan menyengat memenuhi ruang mobil yang tertutup. Gue ya? Mau bagaimana lagi, walaupun sudah berpisah? Kami sudah bersama selama 15 tahun, sahutku. Dia itu perempuan ceroboh yang tidak bisa melakukan apa-apa sendirian. Aku jadi berpikir, jangan-jangan sekarang dia kesusahan untuk makan sehari-hari dan hidup seperti kain lap butut. Aku hanya berpikir untuk sedikit mengasihaninya. Aku mendengus puas, sambil memegang kemudi dengan ringan. Rina tertawa lebih keras. Dasar jahil. Tapi, aku juga jadi ingin lihat, sih. Setelah melepaskan suami elit dan sehebat Mas Agung, seberapa besar penyesalannya sekarang sambil menangis setiap hari. Pasti dia sekarang bekerja sebagai petugas penata barang di gudang supermarket, dan wajahnya sudah keriput seperti nenek-nenek, kan? Kami sedang menuju ke sebuah area padat penduduk di pinggiran Jakarta, tempat berderetnya apartemen dan rumah susun tua. Aku mendengar desas-desus dari seorang kenalan bersama bahwa Maya beberapa kali terlihat berjalan di sekitar stasiun di area ini dengan pakaian lusuh. Maya. Itulah nama mantan istri yang kucampakkan 3 tahun lalu. Aku dan Maya menikah saat aku masih menjadi karyawan biasa di akhir usia 20-an. Maya saat itu adalah wanita yang pendiam, penurut, dan tidak pernah menentang perkataanku. Singkatnya, dia adalah tipe wanita yang mudah diatur. Sebagai seorang ibu rumah tangga, ia hanya berdiam di rumah, setiap hari membuatkan bekal untukku, menyetrika kemejaku, dan membersihkan rumah hingga tak ada setitik debu pun. Itulah dunianya. Namun, seiring dengan kenaikan jabatanku dan pergaulanku yang semakin glamor di luar, sifatnya yang sederhana itu menjadi sangat menggangguku. Saat kubawa ke pesta perusahaan, dia tidak bisa melontarkan satu lelucon cerdas pun, hanya berdiri di sudut dengan senyum canggung. Dia adalah wanita yang sangat tidak pantas dan membosankan untuk berjalan di samping pria sehebat diriku. Berbeda dengan Rina, yang dulu bekerja sebagai resepsionis di perusahaan klien. Dia muda, glamor, dan selalu melontarkan kata-kata yang membelai harga diri seorang pria. Mas Agung, Mas benar-benar hebat dalam bekerja ya. Aku sangat mengagumimu. Bersama Mas Agung, aku merasa seperti seorang putri istimewa. Aku bahagia sekali. Kata-kata manis Rina membuatku melambung tinggi. Aku adalah tulang punggung keluarga ini, bekerja dan menghasilkan uang untuk menafkahi rumah ini sendirian. Namun, ketika pulang ke rumah, Maya hanya menyuguhkan teh hangat sambil berkata, "Selamat datang, Mas." Pasti lelah ya, seolah sama sekali tidak memahami kehebatanku. Beraninya dia, hidup dari uangku tapi menjadi wanita yang begitu membosankan. Perlahan-lahan, hatiku dipenuhi dengan rasa jijik terhadap Maya. Dan 3 tahun lalu, aku secara sepihak menceraikannya. Aku tidak bisa lagi hidup bersama wanita membosankan dan tidak berguna sepertimu. Aku akan hidup dengan wanita yang lebih pantas untukku. Tanpa uangku, kau mungkin tidak akan bisa hidup besok. Ya, paling-paling kau hanya bisa bekerja paruh waktu dengan gaji kecil untuk menyambung hidup. Aku masih ingat dengan jelas kata-kata yang kulontarkan saat itu. Maya, seperti biasa, tidak membantah sedikit pun, hanya menunduk dalam diam. Kupikir dia akan menangis meraung-raung dan memohon di kakiku, tapi dia hanya menandatangani surat cerai yang kusodorkan tanpa berkata apa-apa. Dia bahkan tidak menuntut harta gono gini.
Dasar wanita bodoh sejalakir. Pasti dia syok dicampakkan olehku sampai tidak bisa berpikir tentang masa depannya. Aku yakin akan hal itu, dan dengan senyum merendahkan, aku mengusirnya dari rumah. Itulah mengapa, dalam benakku, citra Maya sebagai wanita malang dan menyedihkan yang tidak bisa apa-apa tanpaku sudah terbentuk sempurna. Tidak, lebih tepatnya, aku ingin dia seperti itu. Aku ingin dia menyesali keputusannya kehilangan pria hebat sepertiku, menangis darah dalam kehidupannya yang sengsara. Mas, kalau nanti mantan istrimu itu lagi mungutin botol bekas di pinggir jalan, gimana? Suara melengking Rina membuyarkan lamunanku. Hah, ya baguslah. Akan kuberikan selembar 100 ribuan. Akan kutunjukkan padanya betapa bahagia dan kaya hidup kita sekarang. Dia pasti akan putus asa melihat kemudahan dan kecantikanmu dibandingkan dengan kondisinya yang menyedihkan. Mobil kami perlahan mendekati area yang kudengar dari desas-desus. Terlihat gapura sebuah pasar tradisional yang sudah berkarat, dan di baliknya, berjejer bangunan-bangunan yang masih kental dengan nuansa Jakarta tempo dulu. Ganggang sempit yang kumuh dan apartemen-apartemen dengan dinding yang catnya sudah mengelupas. Mobil mewah kami yang mengilap jelas terlihat sangat aneh dan tidak pada tempatnya di tengah pemandangan usang ini. Kok kayaknya berdebu banget ya di sini. Cepat selesaikan urusannya, terus kita makan di restoran Prancis di SCBD, ya. Aku nggak mau lama-lama di tempat kayak gini, keluh Rina sambil menutup hidungnya seolah mencium bau tak sedap. Aku tahu. Ini cuma buat iseng saja. Setelah melihat wujud mantan istriku yang menyedihkan dan merasa sedikit superior, kita langsung pergi. Aku memarkir mobil perlahan di mulut sebuah gang gelap, dan mematikan mesin. Saat itu, aku sepenuhnya percaya bahwa aku adalah pemenang, dan Maya adalah pecundang yang hidup merana. Aku sama sekali tidak membayangkan bahwa kenyataan luar biasa yang akan terjadi selanjutnya akan meniadakan seluruh hidupku dan menghancurkannya dari fondasinya. Saat turun dari mobil, udara lembab yang tidak menyenangkan dan bau khas perkampungan yang merupakan campuran dari minyak bekas, debu, dan sampah menusuk hidungku. Apa-apaan ini? Aspalnya berlubang dan retak-retak begini. Kalau sepatu lubutinku yang baru kemarin kamu belikan jadi rusak, gimana tanggung jawabnya? Rina, yang baru saja turun dari kursi penumpang, mengernyitkan wajahnya dengan kesal sambil berjalan hati-hati di permukaan jalan yang buruk. Gaun warna pastelnya yang cerah dan gelang bermerek mahal yang berkilauan di pergelangan tangannya terlihat sangat kontras dengan latar belakang yang kumuh. Aku merapikan kerah setelan musim panas buatan Italiaku dan merangkul pinggang ramping Rina yang sedang cemberut. Sudah, jangan mengeluh. Bagi kita, manusia terpilih, menginjakkan kaki di tempat menjijikkan seperti ini, di mana manusia-manusia rendahan hidup merana, adalah hal yang mustahil. Ayo cepat kita lihat wujud wanita menyedihkan itu, nikmati perasaan superior kita, lalu kita langsung ke SCBD. Aku sudah memesan menu set di restoran Prancis favoritmu. Benarkah? Mas Agung memang paling bisa diandalkan. Aku suka sekali caramu memperlakukanku. Rina langsung berubah ceria dan bersandar di lenganku. Aroma parfumnya yang manis sedikit menyamarkan bau lingkungan sekitar. Sambil berjalan, wajah Maya yang polos dan biasa-biasa saja terbayang di benakku. Kalau dipikir-pikir, Maya memang wanita yang ceroboh dan tidak punya kelebihan apapun sejak dulu. Saat kami menikah, aku masih karyawan biasa yang sibuk dengan pekerjaan. Kami bertemu melalui seorang kenalan, dan saat itu aku salah mengartikan sifatnya yang pendiam sebagai kepatuhan yang mudah diatur. Tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa itu adalah kesalahan besar. Seiring aku menapaki jenjang karier, dan level orang-orang di sekitarku meningkat, keberadaan Maya menjadi beban yang menghambatku. Dunianya hanya sebatas rumah, supermarket murah di dekat rumah, dan pasar tradisional yang sepi. Saat akhir pekan aku sibuk dengan golf bisnis atau minum-minum dengan bawahan, dia hanya menghabiskan hari-harinya, yang membosankan dan tidak produktif dengan membersihkan rumah, dan memasak lauk pauk dari bahan-bahan diskon untuk disimpan di Tupperware. Mas Agung, terima kasih sudah bekerja keras sampai malam. Aku buatkan teh hangat ya. Setiap hari, dia mengulangi kata-kata yang sama seperti robot tak bernyawa. Bahkan ketika aku dengan semangat menceritakan keberhasilanku dalam proyek bernilai miliaran rupiah, dia sama sekali tidak mengerti nilainya. Dia hanya menimpali dengan suara datar, hebat ya. Jangan terlalu lelah ya. Saat kubawa ke restoran mahal, dia hanya pucat melihat harga di menu, dan bahkan tidak memiliki pengetahuan untuk mengomentari rasa makanannya. Pakaiannya selalu baju polos murah dari toko online, tanpa riasan, seolah sengaja mempermalukanku yang berjalan di sebelahnya. Aku tidak pantas hidup di dunia sempit seperti ini. Di sampingku,
Harus ada wanita berkelas yang mengerti status sosialku dan bisa menunjang penampilanku dengan glamor. Dengan keyakinan itu, aku tanpa ragu mencampakkannya. Dalam hal ini, Rina adalah pasangan yang sempurna. Dia tahu persis nilai perhiasan dan tas yang kuberikan, dan dia sangat bangga dengan status sosial dan pendapatanku. Ngomong-ngomong, mantan istrinya Mas Agung separah itu ya orangnya? Aku tidak percaya. Kalau aku, tidak akan mungkin melepaskan suami elit dan sehebat Mas. Aku akan berterima kasih setiap hari, bahkan rela mencium kakimu saking cintanya, kata Rina sambil bergelayut di lenganku dan menatapku dengan tatapan manja. Hah, kamu ini memang menggemaskan. Dia itu otaknya kosong. Dia tidak mengerti bahwa dia bisa hidup nyaman berkat uang hasil kerja kerasku. Dia parasit yang dimanjakan dan tidak tahu kerasnya dunia. Makanya, waktu aku minta cerai, dia tidak mengerti gawatnya situasi dan pergi begitu saja tanpa meminta sepeser pun. Sekarang, pasti dia baru sadar telah kehilangan sandaran besarnya dan menangis darah setiap malam di apartemen bututnya. Kami terus berjalan menyusuri gang sempit. Rumah-rumah dengan atap seng yang warnanya sudah pudar, pabrik-pabrik kecil yang bangkrut dengan papan nama berkarat, dan rumah susun kayu yang seolah akan runtuh. Katanya dengar dari teman, tapi apa benar dia ada di tempat seperti ini? Alamat pastinya juga tidak tahu, kan? Ya. Katanya dia sering terlihat menaiki tangga sebuah apartemen butut di belakang pasar ini. Namanya saja tidak tahu. Wanita seperti dia, pasti sekarang tinggal di kamar sewaan seharga beberapa ratus ribu sebulan, sambil menggerogoti roti berjamur dan bekerja serabutan. Dalam kepalaku, gambaran Maya yang rambutnya sudah mulai memutih, wajahnya kurus dan penuh keriput, sedang berebut makanan diskon di supermarket, sudah terbentuk sempurna. Membayangkannya saja, membuat perasaan superior, yang kelam, membuncah dari dalam perutku. Pilihanku 100% benar. Aku telah membuang sampah yang tidak perlu dari hidupku dan mendapatkan harta karun baru yang berkilauan. Aku adalah seorang sukses sejati yang mengendalikan hidupku dengan sempurna dan memandang rendah orang-orang di bawahku. Setelah berjalan beberapa saat, kami sampai di area yang sedikit lebih terbuka. Di sana ada sebidang tanah kosong yang dikelilingi pagar seng tinggi, mungkin bekas pabrik kecil. Dan di seberangnya, memang berdiri sebuah apartemen kayu yang ditumbuhi tanaman liar dan seolah akan runtuh. Nah, pasti apartemen itu. Kelihatan sekali tempat berkumpulnya orang-orang miskin. Coba kita tanyakan pada salah satu penghuninya sambil menunjukkan foto Maya. Aku mengeluarkan ponselku dan menampilkan foto profil Maya yang lupa ku hapus setelah bercerai. Wajah seorang wanita dengan riasan tipis, sangat sederhana dan tidak menarik. Wow! Benar-benar kelihatan sederhana dan miskin ya tante-tante ini. Kalau aku, malu sekali jalan bareng orang seperti ini, Rina terkikik jahat sambil melirik layar ponselku. Aku hendak ikut tertawa bersamanya. Tepat pada saat itu. Mas Agung, lihat itu. Suara tawa Rina tiba-tiba berhenti, tergantikan oleh nada tegang dan kaget. Jari lentiknya menunjuk dengan gemetar. Arah yang ditunjuknya adalah jalan aspal sempit dan retak di depan apartemen butut yang hampir runtuh itu. Aku tertawa sinis sambil perlahan mengalihkan pandanganku. Ada apa, kucing liar? Atau akhirnya kau melihat wujud mantan istriku yang berpakaian kompang camping? Kata-kataku terhenti di tengah jalan. Tenggorokanku tercekat dan seluruh otot tubuhku menegang. Pemandangan yang muncul di sana terlalu tidak cocok, terlalu aneh untuk latar belakang perkampungan kumuh ini. Kami hanya bisa menatapnya dengan bengong saat objek itu mendekat. Henning. Suara bising pasar yang tadi terdengar dari kejauhan, suara kucing liar, seolah-olah semua suara di dunia ini telah tersedot ke dalam keheningan yang aneh. Di jalan aspal yang retak dan ditumbuhi rumput liar itu, sebuah mobil raksasa mendekat tanpa suara, seolah meluncur di atas air. Itu adalah sebuah sedan ultra mewah berwarna hitam legam yang memancarkan aura dominan. Mobil Jerman yang kukendarai tadi terlihat seperti mainan anak-anak jika dibandingkan dengan ukurannya yang masif. Bodinya yang hitam dan mengilap seperti cermin memantulkan bayangan atap seng berkarat dan dinding apartemen kumuh dengan distorsi. Di grill depannya, emblem merek mobil termewah di dunia, yang harganya tidak akan terjangkau oleh orang biasa seumur hidup mereka, bersinar redup namun dengan tekanan yang luar biasa. Mamas, itu mobil apa? Rina mencengkeram lenganku lebih erat. Suaranya bergetar hebat. Wajar saja. Di perkampungan kumuh tempat manusia-manusia sengsara ini berkumpul. Sebuah mesin monster seharga miliaran. Atau bahkan puluhan miliar rupiah jika itu adalah versi anti peluru pesanan khusus, telah masuk.
Aku pun kehilangan kata-kata, hanya bisa menatap pemandangan aneh itu dengan mulut setengah terbuka. Apa ada pejabat tinggi yang datang? Atau jangan-jangan bos mafia? Suara yang berhasil kukeluarkan dari tenggorokan terdengar sangat serak. Keberanianku yang tadi meremehkan mantan istriku sudah lenyap tanpa bekas. Yang ada hanyalah rasa takut naluriah terhadap kekuatan besar tak dikenal yang mendekat, membuat kakiku gemetar tak terkendali. Tepat di belakang sedan ultra mewah itu, dua SUV besar berwarna hitam legam mengikuti. Dan tepat di depan kami, di depan tanah kosong yang tadi kutunjuk, kedua mobil itu berhenti serentak dan tanpa suara. Blam! Blam! Suara pintu mobil yang berat membuka menggema di gang sempit. Dari SUV di belakang, melompat keluar pria-pria berbadan tegap yang mengenakan setelan gelap seragam dan earphone di telinga mereka. Total ada 4 orang. Begitu turun, mereka langsung mengamati sekeliling dengan tatapan setajam elang, dan dalam sekejap menyebar di sekitar sedan mewah itu. Gerakan mereka sangat efisien, jelas sekali gerakan seorang profesional. Mereka adalah pengawal pribadi asli, atau setidaknya petugas keamanan dari agensi kelas atas. Salah satu dari mereka menyentuh earphone-nya, mengangguk tajam, seolah memberi sinyal bahwa area telah aman. Mas Agung, aku takut. Jangan-jangan kita terjebak dalam masalah besar. Rina benar-benar ketakutan, memeluk erat tas mahalnya seolah mencari perlindungan dan bersembunyi di belakangku. SST, jangan bersuara. Bisa gawat kalau kita menarik perhatian mereka. Diam saja. Aku berusaha melindungi Rina sambil menyandarkan punggungku ke dinding bata yang kotor, menahan napas. Aku seorang elite. Seorang yang sukses secara sosial. Tapi apa yang terjadi di depanku adalah dunia kekuasaan absolut dan kekayaan luar biasa yang jauh melampaui levelku sebagai seorang eksekutif perusahaan yang sedikit kaya. Dihadapkan pada perbedaan kelas yang sesungguhnya, aku merasa seperti serangga kecil, dikuasai oleh perasaan inferioritas dan ketakutan yang hebat. Akhirnya, pengawal yang tampaknya menjadi pemimpin, yang paling tegap badannya, berjalan mendekati pintu belakang sedan ultra mewah itu. Dengan sarung tangan putih, ia dengan hormat dan sangat hati-hati menarik gagang pintu yang berat itu. Udara di sekitar terasa semakin dingin dan tegang. Aku bisa merasakan dari gerak-gerik para penghuni apartemen yang mengintip dari celah jendela. Mereka semua menahan napas, menantikan siapa yang akan keluar dari balik pintu itu. Siapa orang besar yang akan turun. Aku menelan ludah, mataku terpaku pada pintu belakang. Yang pertama kali muncul adalah sepasang kaki jenjang yang ramping. Sepatu hak tinggi dengan desain elegan yang dikenakannya adalah produk kelas atas. Dari garis pergelangan kakinya, jelas sekali bahwa ia adalah seorang wanita. Selanjutnya, seorang wanita yang mengenakan setelan celana putih bersih dengan siluet yang sempurna dan jahitan yang luar biasa bagus, turun dari mobil dengan gerakan anggun. Saat itu juga, suasana di sekitar berubah total. Hanya dengan berdiri di sana, ia memancarkan aura dan keanggunan yang luar biasa, seolah membuat seluruh pemandangan kumuh di sekelilingnya tunduk. Wajahnya tidak terlihat, tertutup oleh kacamata hitam besar, dan rambutnya ditata dengan sanggul yang indah dan rapi. Namun, di lehernya, sebuah perhiasan kelas atas yang meskipun terlihat sederhana, memancarkan kehadiran yang kuat, yang bahkan orang awam sepertiku pun bisa tahu harganya mencapai miliaran rupiah. Aktris? Atau putri konglomerat? Gumamku bengong. Tepat pada saat itu, wanita itu mengatakan sesuatu singkat kepada para pengawal, lalu perlahan memalingkan wajahnya ke arah kami. Dan dengan gerakan anggun, ia perlahan melepas kacamata hitam besar yang menutupi matanya. Jantungku berdebar kencang dengan suara yang tidak menyenangkan. Pandanganku bergoyang, dan sirkuit pikiranku seolah mengalami korsleting dan menjadi putih kosong. Tidak mungkin. Suara kering keluar dari mulutku. Rina menatap wajahku dengan heran, tapi aku sudah tidak bisa mendengar suaranya lagi. Darah seolah surut dari seluruh tubuhku, dan ujung jariku mulai gemetar hebat. Tidak mungkin salah lihat. Kami sudah hidup bersama selama 15 tahun. Tapi otakku menolak keras untuk memahami kenyataan di depanku. Wanita yang berdiri di sana, yang baru saja kucemooh hidup merana di apartemen butut. Wanita sederhana dan membosankan yang tidak pernah berdandan, dan selalu mengenakan pakaian murah dari toko online, yang selalu menatapku dengan takut-takut. Maya. Suaraku yang bergetar hilang di telan udara kotor perkampungan. Dikelilingi pengawal, dengan tatapan dingin dan tajam yang diarahkan padaku seolah seorang ratu, wanita itu tidak salah lagi adalah mantan istri yang kucampakkan 3 tahun lalu. Maya. Mas Agung. Hei, kenapa?
Maya, jangan bilang, wanita itu mantan istrimu? Rina, yang tidak melewatkan gumamanku, mengguncang lenganku dengan suara melengking. Suaranya menyadarkanku. Alarm bahaya berbunyi nyaring di kepalaku. Jika aku mengakui kenyataan di depanku, seluruh premis hidupku yang sempurna akan hancur dari fondasinya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Maya yang tidak punya kelebihan apa-apa selain mengurus rumah, parasit itu, tidak mungkin bisa menjadi orang sehebat ini. Harga diriku yang arogan dan naluri pertahanan diriku berputar cepat, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal untuk pemandangan di depanku. Benar. Pasti dia tahu aku akan datang ke sini hari ini, dan untuk pamer, dia menghabiskan seluruh hartanya untuk sandiwara besar ini. Mobil mewah. Para pengawal gadungan ini, semuanya pasti sewaan atau aktor bayaran. Atau, mungkin dia jadi simpanan seorang tua bangka kaya raya dari dunia gelap, menjual tubuhnya. Ya, pasti begitu. Wanita bodoh seperti dia tidak mungkin bisa membangun kekayaan seperti ini dengan kekuatannya sendiri. Saat aku sampai pada kesimpulan itu, rasa takut yang tadi kurasakan lenyap seketika, digantikan oleh perasaan superior yang kelam, dan kemarahan yang mengejek dari lubuk hatiku. Hei, Maya. Kau kan? Aku melompat keluar dari balik dinding bata dan berjalan dengan langkah lebar ke arahnya. Tunggu, Mas Agung. Rina bergegas mengikutiku. Begitu aku berteriak, keempat pengawal itu serentak menoleh ke arahku, dan dua di antaranya dengan gerakan cepat berdiri di antara aku dan Maya. Berhenti di situ. Jangan mendekat lagi. Pria besar dengan dada bidang seperti tembok itu menghentikanku dengan suara sedingin es. Aku bisa melihat tonjolan aneh di bawah kemejanya yang rapi, dan aku refleks berhenti. Tapi, aku tidak bisa mundur sekarang. Minggir. Aku ini mantan suaminya. Teriakku. Hei, Maya. Mentang-mentang mau bertemu denganku lagi. Kau sampai repot-repot pamer dengan biaya mahal begini ya? Aku berteriak sambil menunjuk mobil mewah hitam dan para pengawal itu dengan sengaja, lalu tertawa terbahak-bahak. Wanita kosong sepertimu yang tidak punya pengalaman sosial sama sekali, tidak mungkin bisa hidup seperti ini. Ini semua pasti sewaan atau figuran bayaran, kan? Atau apa? Kau dipungut jadi simpanan kakek-kakek kaya? Sampai menjual tubuhmu demi pamer di depanku. Kau benar-benar sudah jatuh serendah itu ya? Rina, yang mengikutiku dari belakang, sepertinya akhirnya mengerti situasinya. Dia melingkarkan lengannya di lenganku dan tersenyum penuh kemenangan. Hahaha, lucu sekali. Jadi mantan istrinya Mas Agung itu tante-tante seperti ini ya? Mana pamer sewa mobil dan pengawal segala lagi, norak banget. Rina memandangi setelan celana putih bersih Maya dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Lagi pula, baju itu merek apa? Tidak ada logonya, pasti baju murah dari toko online, kan? Kalungnya juga berkilau aneh seperti manik-manik kaca. Perhiasan asli itu seperti ini loh. Rina mengibaskan gelang bermerek di pergelangan tangannya di depan wajah Maya. Ini yang dibelikan Mas Agung untukku. Tentu saja, pikiran dangkal Rina tidak akan pernah menyadari bahwa apa yang dikenakan Maya adalah busana haute couture kelas atas yang tidak memerlukan logo, dan yang berkilauan di lehernya adalah berlian asli dengan potongan sempurna. Dan aku pun sama. Hei, Maya. Kenapa diam saja? Tidak bisa berkata apa-apa karena rahasiamu terbongkar, ya? Aku terus menghujaninya dengan kata-kata. Aku tidak tahu betapa sengsaranya kau setelah kucampakkan, tapi mencoba membohongi dirimu sendiri dengan kebohongan yang terlihat jelas seperti ini, menyedihkan sekali sampai aku mau menangis. Kau ditakdirkan untuk seumur hidup merangkak di kakiku, seorang pemenang, sambil merutuki ketidakberdayaanmu. Aku berbicara dengan cepat tanpa jeda. Begini lebih baik, dengan begini, harga diriku terjaga. Dia hanyalah orang gila yang menyedihkan, yang hidupnya hancur karena dicampakkan olehku. Pasti begitu. Aku dan Rina saling pandang dan tertawa serempak. Kasihan sekali ya. Kalau aku, malu sekali melakukan sandiwara konyol seperti ini di depan umum. Benar sekali. Cepat kembalikan barang-barang sewaan itu, dan pulanglah ke apartemen bututmu. Diam saja di sana dengan tenang. Maya, yang dihujani kata-kata hinaan. Dulu, jika aku sedikit saja menaikkan suaraku, dia akan gemetar ketakutan dan berkata dengan wajah hampir menangis, "Maaf, aku yang salah." Aku mencondongkan tubuh, berharap melihat Maya menunduk dengan mata berkaca-kaca, penuh kemenangan. Tapi, di wajah Maya tidak ada ekspresi marah, sedih, ataupun panik. Sebaliknya, dia hanya menatapku balik dengan mata yang tenang seperti lautan dalam.
Tatapannya seperti sedang memandang kerikil di pinggir jalan, atau melihat hewan malang yang mengeluarkan suara-suara tak berarti. Yang ada hanyalah ketidakpedulian mutlak dan rasa kasihan. Hanya itu yang ingin kau katakan? Bibir tipis Maya hanya mengucapkan kalimat singkat itu. Nada suaranya sama sekali tidak berubah, jelas sekali bahwa cemoohan kami tidak menimbulkan riak sedikit pun di hatinya. Reaksi yang begitu tenang itu membuat rasa dingin yang aneh, yang berbeda dari sebelumnya, merayap di tulang punggungku. Hanya itu yang ingin kau katakan. Kalimat singkat dan tenang dari Maya itu bergema aneh di telingaku. Dia tidak marah, tidak menangis, hanya menatapku dengan tatapan kasihan. Perasaan superioritasku yang aneh langsung berubah menjadi kegelisahan tak menentu. Kenapa? Kenapa dia begitu tenang? Bukankah seharusnya dia jatuh miskin dan memohon pengampunan sambil mencium kakiku? Apa-apaan sikapmu itu? Aku tanpa sadar berteriak lebih keras. Aku harus melakukannya, atau aku akan ditelan oleh rasa takut yang tak kukenal di dalam diriku. Berhenti berpura-pura. Sia-sia saja kau bersikap tenang. Di dalam hatimu, kau pasti menyesal telah kucampakkan dan menangis darah, kan? Paling-paling kau sudah tidak sanggup membayar sewa apartemen bututmu itu dan akan segera diusir. Di sampingku, Rina ikut-ikutan mengejek dengan suara melengking. Betul, betul. Dari tadi diam saja, pasti karena tidak bisa membantah, kan? Kalau punya uang untuk sandiwara besar seperti ini, lebih baik dipakai untuk biaya hidup. Dasar tante-tante bodoh. Rina tertawa terbahak-bahak sambil memeluk lenganku lebih erat. Tapi, Maya tetap tidak mengubah ekspresi wajahnya. Dia menghela napas kecil, napas yang terdengar benar-benar jengah, lalu mengalihkan pandangannya dari kami ke arah kursi penumpang mobil mewahnya. Saat itu, pintu penumpang yang berat itu terbuka pelan, dan seorang pria turun. Dia mengenakan setelan 3 potong berwarna gelap yang sempurna, dengan kacamata berbingkai perak, memancarkan aura intelektual dan dingin. Pria itu berusia pertengahan 30-an. Di tangannya, ia membawa tablet model terbaru, dan gerak-geriknya memancarkan aura elit yang berbeda dari para pengawal, aura kesempurnaan tanpa celah. Pria itu sama sekali mengabaikan keberadaan aku dan Rina, seolah menghindari kerikil di jalan. Ia berjalan melewati kami dan berhenti di depan Maya, lalu membungkuk dalam-dalam dengan sangat sopan. Ibu Direktur Utama, terima kasih atas kerja keras Anda dalam peninjauan akhir lokasi. Sesuai jadwal, pekerjaan pembongkaran di area sekitar sini akan dimulai pada tanggal 1 bulan depan. Mendengar kata-kata pria itu, tawa aku dan Rina berhenti seketika. Direktur Utama? Aku menatap bergantian wajah pria itu dan Maya dengan ekspresi bingung. Hei, tunggu dulu. Direktur Utama apa? Orang miskin yang tinggal di apartemen butut ini mana mungkin jadi direktur utama? Kalau mau bersandiwara, cari tempat lain. Saat aku berteriak sambil menyemburkan ludah, pria berkacamata itu, yang sepertinya adalah sekretaris Maya, untuk pertama kalinya menoleh ke arahku dengan tatapan dingin. Matanya memancarkan penghinaan mutlak, seolah sedang melihat sampah. Tinggal di apartemen butut? Anda ini sedang mengigau, ya? Sekretaris itu tersenyum tipis dan dingin. Lalu dengan sengaja membetulkan letak kacamatanya. Seluruh tanah di area ini sudah dibeli oleh perusahaan kami, Kusumo Group. Ini adalah area pengembangan kembali untuk proyek pembangunan pusat perbelanjaan skala besar senilai triliunan rupiah yang akan dimulai bulan depan. Ibu Direktur Utama hari ini datang kemari untuk melakukan peninjauan akhir sebelum pembongkaran. Dibeli? Pengembangan kembali? Otakku membeku, tidak mampu memproses arti kata-kata itu. Kusumo. Itu adalah nama keluarga Maya. Jadi, apa maksudnya? Kenalan kami yang bilang, Maya sering berjalan di sekitar sini bukan karena dia tinggal di sini, tapi karena dia sedang meninjau tanah luas ini sebagai pemiliknya? Tidak mungkin. Konyol. Dia itu cuma ibu rumah tangga biasa. Kenapa dia bisa jadi direktur utama perusahaan sebesar itu? Bohong. Ini pasti bohong untuk pamer. Saat aku mati-matian mencoba mengabaikan kenyataan, sekretaris itu menggeser-geser layar tablet di tangannya, membandingkan data yang ditampilkan dengan wajahku dengan tatapan dingin. Permisi, apakah Anda Bapak Agung Wijaya, Direktur Penjualan dari PT Wijaya Niaga? Tiba-tiba nama perusahaan dan jabatanku disebut dengan akurat, membuatku tersentak. Ah, ya, benar. Kau tahu namaku? Yah. Di industri ini aku kan seorang manajer penjualan yang cukup terkenal dan hebat. Kalau kau membuatku marah, perusahaan kecilmu itu bisa kuhancurkan dalam sekejap. Saat aku membusungkan dada dengan sombong, sekretaris itu tertawa sinis. Hebat? Lucu sekali.
Saya tahu wajah Anda bukan karena alasan itu. Sekretaris itu menyodorkan layar tabletnya ke depan wajahku. Presiden Direktur perusahaan Anda, Bapak Hartono, sejak awal minggu ini setiap hari datang ke lobi kantor pusat kami. Beliau datang memohon-mohon, nyaris bersujud, agar kami tidak menarik pinjaman yang telah kami berikan. Hah? Jantungku berdebar kencang dengan suara yang tidak menyenangkan. Di layar tablet, terpampang rekaman kamera keamanan lobi kantor pusat yang luas dengan lantai marmer. Terlihat jelas, bosku, Pak Hartono, berulang kali membungkuk dalam-dalam di hadapan resepsionis muda. Tidak salah lagi. Itu bosku. Bank utama PT Wijaya Niaga kan bukan? Kenapa perusahaan kalian yang memberikan pinjaman? Kusumo Group juga beroperasi sebagai perusahaan investasi. Kami telah membeli kredit macet perusahaan Anda, yang sudah dilepas oleh bank utama Anda. Artinya, saat ini, nasib PT Wijaya Niaga sepenuhnya berada di tangan Ibu Direktur Utama Maya. Kata-kata dingin sekretaris itu menghantam kepalaku seperti palu. Aku memang mendengar desas-desus di kantor bahwa kinerja perusahaan kami beberapa tahun terakhir ini tidak begitu baik. Tapi aku tidak menyangka kondisinya sudah separah itu. Dan yang lebih parah lagi, orang yang memegang kendali nasib perusahaan kami adalah mantan istri yang baru saja kuhina habis-habisan. Dan sekarang, seorang karyawan rendahan dari perusahaan itu melontarkan kata-kata kasar dan menghina pimpinan tertinggi perusahaan kami. Sekretaris itu menyipitkan matanya dengan sinis dan melanjutkan, Pak Hartono pasti akan sangat putus asa jika mengetahui hal ini. Hanya karena satu karyawan bodoh, napas perusahaan akan benar-benar dihentikan. Suara rintihan lemah keluar dari tenggorokanku. Lututku gemetar tak terkendali. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Mas Agung. Hei, ada apa ini? Perusahaanmu punya utang sama perusahaan tante ini? Tidak mungkin. Kan? Rina mengguncang lenganku dengan cemas, tapi aku bahkan tidak bisa menjawabnya. Aku menengadah, dan Maya masih menatapku yang terpojok dan gemetar dengan tatapan dingin tanpa emosi. Jalan keluarku benar-benar tertutup. Aku mengira aku adalah pemenang, tapi ternyata aku hanyalah badut yang menari di atas telapak tangannya. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Kalian pasti sedang mencoba menipuku. Suara yang keluar dari mulutku terdengar sangat menyedihkan dan melengking. Bahkan aku sendiri terkejut. Aku mundur selangkah untuk menyembunyikan getaran di kakiku, tapi kakiku tersandung lubang di aspal yang retak, dan aku nyaris jatuh terduduk. Mas Agung, hati-hati dong. Nanti bajuku kotor. Rina, yang tadi bergelayut di lenganku, mendorongku dengan kesal saat aku kehilangan keseimbangan. Tapi, saat ini aku sama sekali tidak punya tenaga untuk menenangkannya. Otakku panik. Dan jantungku berdebar kencang seolah akan meledak. Hei Maya, kau dulu kan parasit yang hidup dari uangku. Wanita yang setiap hari hanya sibuk mencari brosur diskonan dan hidup dengan melihat raut wajahku. Tidak mungkin kau tiba-tiba bisa jadi direktur utama perusahaan sebesar ini. Aku berteriak sekuat tenaga, mencoba berpegang pada citra diriku yang hebat di masa lalu. Ya, dia seharusnya wanita yang tidak bisa hidup tanpaku. Aku yang memeliharanya dalam sangkar emas bernama rumah. Hanya fakta absolut itulah yang menjadi satu-satunya pegangan yang membuatku tetap berdiri. Menghadapi amukanku, Maya tetap tenang. Dia perlahan berjalan mendekat dan menatapku dari atas. Suara sepatu hak tingginya yang mahal menginjak tanah yang kotor terdengar sangat jelas. Kau benar-benar hanya melihat apa yang ingin kau lihat ya? Kata-kata yang keluar dari mulut Maya tidak terdengar marah, melainkan penuh dengan rasa kasihan yang dalam. Parasit, kau yang menafkahiku? Agung, apa kau masih belum sadar betapa konyolnya dirimu selama ini? Apa katamu? Nama keluargaku adalah Kusumo. Apa kau ingat, sebelum menikah, aku pernah sekali bercerita tentang keluargaku? Kata-kata itu membuat ingatanku berputar kembali dengan cepat. Memang, saat perkenalan keluarga sebelum menikah, aku bertemu dengan ayah Maya. Tapi saat itu aku menganggapnya hanya sebagai pengusaha tua dari perusahaan kecil di daerah, dan dengan sombongnya aku tidak mendengarkan ceritanya dengan baik. Pernikahan kami pun hanya diadakan secara sederhana dengan keluarga dekat, dengan alasan kesibukan kerjaku. Setelah itu, aku hampir memutuskan hubungan dengan keluarganya dengan alasan tidak cocok. Ayahku adalah pendiri Kusumo Group. Aku adalah putri satu-satunya, dibesarkan tanpa kekurangan apapun. Tapi aku tidak suka kehidupan terkekang di dalam sangkar emas itu. Aku mendambakan keluarga biasa yang tidak terikat oleh uang, jadi aku menyembunyikan identitasku dan mulai bekerja di perusahaan biasa.
Saat itulah aku bertemu denganmu. Secercah kenangan masa lalu muncul di mata Maya. Saat itu, kau memang canggung, tapi kau bekerja keras dan penuh semangat menceritakan mimpimu. Aku ingin mendukungmu. Karena itu, aku menyembunyikan semua tentang keluargaku, tentang asetku, dan memutuskan untuk memerankan peran sebagai istri biasa yang kau inginkan. Memerankan? Jangan bercanda. Mana ada orang yang mau hidup miskin seperti itu? Maya memotong bantahanku dengan dingin. Karena kau yang menginginkannya. Kau adalah orang yang sombong dan tidak bisa menerima orang yang lebih hebat darimu. Karena itu, agar kau merasa aman, aku sengaja berpura-pura menjadi wanita sederhana, pendiam, dan tidak bisa apa-apa. Agar kau bisa menikmati perasaan superior, bahwa aku adalah wanita yang tidak berdaya tanpamu. Kepalaku seolah dipukul dengan benda tumpul. Wujud wanita membosankan yang selama ini membuatku merasa superior. Semuanya hanyalah ilusi yang sengaja ia ciptakan dengan mengorbankan dirinya sendiri, demi melindungi harga diriku yang kecil, dan Maya melanjutkan dengan mengungkapkan rahasia yang lebih kejam. Kau mengira kau adalah pria hebat yang sukses karena usahamu sendiri, tapi kontrak besar dengan Green Valley Resort 10 tahun lalu, yang menjadi titik balik promosimu menjadi manajer. Apa kau pernah berpikir kenapa proyek dari seorang karyawan biasa sepertimu bisa disetujui? Apa? Jantungku berdebar kencang. Darah seolah surut dari seluruh tubuhku. Kontrak itu adalah kebanggaan terbesarku sebagai seorang penjual. Aku selalu menceritakannya kepada para juniorku sebagai kisah heroik, bahwa semangat dan presentasiku yang sempurna telah menggerakkan hati klien dan secara ajaib memenangkan kontrak. Green Valley Resort adalah anak perusahaan dari Kusumo Group, kata-kata dingin Maya menusuk dadaku tanpa ampun. Saat itu, melihatmu begadang setiap malam mengerjakan proposal, aku meminta tolong pada ayahku. Tolong jaga nama baik suamiku. Itu bukan karena kemampuanmu. Kontrak itu sejak awal sudah diputuskan untukmu karena satu kata dariku. Tidak. Bohong. Itu semua bohong. Aku memegangi kepalaku dengan kedua tangan dan berteriak seperti binatang buas. Kesuksesanku, kejayaanku, harga diriku sebagai seorang elit. Semuanya hanyalah rekayasa di atas telapak tangannya. Aku mengira aku terbang dengan kekuatanku sendiri. Padahal aku hanyalah seekor burung kenari tak berdaya yang dibiarkan terbang dengan gembira di dalam sangkar raksasa milik Maya. Kau pikir aku tidak tahu apa-apa? Tidak. Yang tidak tahu apa-apa adalah kau. Maya menatapku yang hampir jatuh ke tanah dengan tatapan seolah melihat sampah di jalan. Kau meremehkanku dan mengira aku tidak bisa hidup tanpamu, padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Kau hanyalah pria malang yang berlagak hebat di dalam sangkar nyaman yang telah kusiapkan. Itulah wujud aslimu. Fondasi hidupku yang kuanggap sempurna runtuh berderak. Yang keluar dari tenggorokanku hanyalah suara rintihan tak berarti. Rina, yang berdiri di sampingku dan mendengar semua percakapan itu, menatapku dengan tatapan tak percaya, lalu perlahan menjauh, menunjukkan penolakan yang jelas. Tapi aku bahkan tidak bisa menahannya lagi. Eksistensiku sebagai manusia telah lenyap sepenuhnya di gang kumuh pinggiran kota ini. Tunggu dulu. Jadi, maksudnya, semua prestasi kerjamu, jabatanmu di perusahaan, semuanya berkat mantan istrimu ini? Suara melengking histeris Rina memecah keheningan gang. Dia menjauh dariku seolah melarikan diri dari wabah. Wajahnya yang cantik dipenuhi riasan kini berubah menjadi jelek karena amarah dan penghinaan. Rina, bukan begitu. Apa yang dia katakan itu omong kosong. Aku berhasil dengan kekuatanku sendiri. Jangan sentuh aku. Rina menepis tanganku dengan kasar saat aku mencoba meraihnya. Perusahaanmu punya utang sama perusahaan orang ini, dan hampir bangkrut, kan? Jangan bercanda. Aku mau menikah denganmu yang sudah tua ini, karena katanya kamu seorang elit dengan penghasilan di atas 1 miliar setahun dan pasti akan jadi direksi. Kata-kata yang keluar dari mulut Rina adalah kenyataan pahit yang sama sekali tidak menunjukkan cinta. Wanita yang beberapa saat lalu memujiku dengan suara manis, Mas Agung hebat. Aku kagum, begitu tahu status sosialku palsu dan aku tidak punya uang, langsung berbalik menghinaku. Kau selalu bilang kau adalah manusia terpilih, padahal kau hanya cangkang kosong, kan? Sama saja seperti bayi yang disuapi oleh mantan istrimu. Sialan. Kembalikan waktu berhargaku di usia 20-an. Aku kehilangan kata-kata. Cinta dari istri muda dan cantik yang kupercayai ternyata hanyalah ilusi murahan yang ditujukan pada dompet dan jabatanku. Istri yang sangat realistis dan cerdas. Seperti tikus yang melarikan diri dari kapal yang akan tenggelam, tapi kecepatan mengambil keputusannya patut diacungi jempol.
Sekretaris di sebelah Maya melirik Rina dengan senyum sinis, lalu kembali menatapku dengan tatapan kejam. Bapak Agung, saya tidak tahu seberapa jauh Anda memahami situasi Anda saat ini, tapi keadaannya jauh lebih serius dari yang Anda bayangkan. Sekretaris itu mulai memaparkan fakta dengan nada datar sambil mengoperasikan tabletnya. Tempat tinggal Anda saat ini adalah apartemen mewah di pusat kota, kan? Dan sedan Jerman baru yang terparkir di sana. Keduanya Anda beli dengan cicilan yang sangat besar, bukan? Kenapa kau tahu itu? Informasi pribadi Anda bukanlah hal yang sulit untuk kami cari dengan jaringan informasi kami. Anda mengambil cicilan sampai batas maksimal, yakin bahwa pendapatan Anda di masa depan akan terus meningkat. Tapi, premis itu hanya berlaku jika Anda memiliki jabatan sebagai direktur penjualan di PT Wijaya Niaga. Mata di balik kacamata sekretaris itu menyipit seperti ular yang memojokkan mangsanya. Seperti yang saya katakan tadi, PT Wijaya Niaga saat ini hanya bertahan seutas napas. Jika Kusumo Group memutuskan untuk menarik pinjaman saat ini juga, perusahaan Anda akan gagal bayar sebelum akhir bulan dan pasti akan bangkrut. Bangkrut? Jika perusahaan bangkrut, tentu saja Anda akan kehilangan pekerjaan. Cicilan apartemen dan mobil mewah bernilai miliaran rupiah akan menimpa Anda. Pesangon tentu tidak akan ada, dan di usia seperti ini, apalagi dipecat dari perusahaan yang bangkrut, tidak akan ada perusahaan di Indonesia ini yang mau mempekerjakan pria paruh baya tak berguna dengan gaji yang sama. Lututku lemas, dan akhirnya aku berlutut di atas aspal yang kotor. Keringat dingin mengucur deras dari dahiku, mengaburkan pandanganku. Sambil menatapku yang terpuruk, sekretaris itu melontarkan pukulan terakhir. Dan alasan utama mengapa perusahaan kami menarik pinjaman dari perusahaan Anda. Tidak lain adalah karena Anda telah melontarkan kata-kata penghinaan yang bahkan menjijikkan untuk diucapkan di jalanan kepada pimpinan tertinggi kami, Ibu Direktur Utama Maya. Tunggu, Kusumo Group tidak akan pernah memaafkan penghinaan terhadap pimpinannya. Satu kata dari Anda telah membuat seluruh karyawan di perusahaan Anda tersesat di jalanan. Aku lupa cara bernapas, mulutku hanya bisa ternganga. Gara-gara aku? Gara-gara kata-kata kasarku yang hanya untuk memuaskan rasa superioritas dan meremehkan Maya, perusahaanku akan bangkrut? Aku telah menghancurkan hidup para bawahanku dan keluarga mereka. Tidak, aku hanya bercanda sedikit. Maya, kau juga katakan sesuatu. Ini kan hanya seperti pertengkaran suami istri biasa. Kumohon, aku memohon pada Maya sambil merangkak di tanah. Sikap sombongku yang tadi sudah lenyap. Sekarang aku hanyalah serangga malang yang hanya bisa bergantung pada belas kasihannya. Tapi Maya menatapku dengan tatapan sedingin es, sama sekali tidak tergerak. Pertengkaran suami istri? Kita sudah menjadi orang asing sepenuhnya 3 tahun lalu. Di mana kewajibanku untuk menolongmu? Kata-katanya yang dingin dan logis membuat tenggorokanku tercekat. Lagi pula, kau memang selalu seperti itu. Begitu terpojok, kau langsung menyalahkan orang lain dan berpura-pura menjadi korban. Kau tidak pernah sekalipun berterima kasih atas semua kesabaranku yang menopang harga dirimu yang dangkal itu dari belakang. Saat itu, ponsel di saku dalam jasku tiba-tiba berdering keras. Aku tersentak, dan dengan takut-takut melihat layar. Yang tertera adalah nama Pak Hartono. Aku nyaris melempar ponselku, tapi ada firasat bahwa jika aku tidak menjawab telepon ini, segalanya akan benar-benar berakhir. Dengan jari gemetar, aku menekan tombol jawab dan menempelkan ponsel ke telinga. Halo. Agung di sini. Agung, apa yang sudah kau lakukan? Raungan histeris Pak Hartono yang memekakan telinga terdengar bocor dari speaker ponsel. Bahkan jika aku menjauhkan ponsel dari telinga, teriakannya masih menggema di gang sempit itu. Pak. Ini. Baru saja aku dapat telepon langsung dari direksi Kusumo Group. Katanya salah satu karyawan kita menghina presiden direktur mereka di jalanan. Gara-gara itu, kelanjutan pinjaman kita dibatalkan dan mereka akan segera menagihnya. Kau tahu? Suara Pak Hartono pecah karena amarah dan keputusasaan. Katanya rekaman CCTV dan rekaman suaranya sudah ada di tangan mereka. Kau bukan hanya mencekik leher perusahaanmu sendiri, tapi kau sudah meletakkannya di bawah giotine. Sialan. Kau tahu betapa susah payahnya aku bersujud memohon agar kita bisa bertahan? Tidak, Pak, ini salah paham. Dia itu mantan istri saya, jadi saya terbawa suasana. Mantan istri. Kau bilang presiden direktur Kusumo itu mantan istrimu. Aku bisa merasakan Pak Hartono terkesiap di seberang telepon. Tapi itu bukan kejutan dalam artian yang baik. Dasar bodoh.
Punya istri orang penting seperti itu malah kau lepaskan dan kau hina di jalanan? Seberapa tidak bergunanya kau ini? Suara itu mengandung penghinaan yang mendalam. Dengar baik-baik, Agung. Kau kupecat dengan tidak hormat hari ini juga. Tidak usah datang mengambil barang-barangmu. Aku tidak mau lihat wajahmu lagi. Tunggu, Pak. Dipecat? Jangan begitu. Saya punya cicilan. Aku tidak peduli. Bukan hanya itu. Jika perusahaan ini bangkrut gara-gara kesalahan pribadimu, aku akan menuntutmu secara pribadi untuk ganti rugi. Rasakan penderitaan yang tidak akan bisa kau lunasi seumur hidupmu. Tut. Suara nada putus yang kejam mengakhiri panggilan. Ponsel terlepas dari tanganku dan jatuh ke aspal keras dengan suara kering. Selesai. Jabatanku di perusahaan, apartemen mewah yang kubeli dengan cicilan besar, mobil mewah untuk pamer, semuanya hancur berantakan dalam beberapa menit ini. Aku menatap Maya yang berdiri di depanku dengan pandangan kosong. Di belakangnya, mobil mewah hitam legam yang mengintimidasi dan para pengawal yang tak bergeming berdiri seperti tembok. Orang yang kucemooh dan kuanggap hidup merana di apartemen butut ternyata adalah penguasa absolut di atas awan yang bisa menghancurkanku secara sosial hanya dengan satu jentikan jari. Masalah ini sudah jauh melampaui sekadar harga diriku yang terluka. Ini telah berkembang menjadi keputusasaan raksasa yang akan menghancurkan seluruh hidupku. Suara nada putus yang terdengar dari ponsel yang tergeletak di tanah pun perlahan lenyap. Hanya angin hangat dari perkampungan yang bertiup di antara aku dan Maya. Dipecat dengan tidak hormat. Tuntutan ganti rugi. Penagihan segera. Raungan histeris Pak Hartono terus bergema di telingaku seperti kutukan. Selesai. Hidupku benar-benar selesai di sini. 1 jam yang lalu, aku masih yakin bahwa aku adalah pemenang mutlak. Tapi ternyata, pijakanku hanyalah ilusi yang terbuat dari es tipis. Dan begitu Maya, sang penguasa sejati, menghentakkan kakinya sedikit saja, ilusi itu hancur berkeping-keping. Anu. Ibu Direktur, kan? Tiba-tiba suara melengking memecah keheningan. Rina, yang tadi menjauh dariku seolah melarikan diri dari wabah, dengan beraninya berjalan ke depan Maya dan sekretarisnya. Kemarahan histerisnya yang tadi sudah lenyap, digantikan oleh senyum menjilat yang aneh. Saya benar-benar ditipu oleh pria ini. Katanya dia seorang elit dengan penghasilan di atas 1 miliar, makanya saya tidak bisa menolak waktu dia terus mendekati saya. Sebenarnya, saya juga benci sekali dengan omong egois seperti ini. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Rina, apa yang kau katakan? Diam kau, pria egois. Rina menatapku dengan tatapan jijik, lalu berbalik lagi ke arah Maya dan mulai menangis palsu. Hidup saya hancur gara-gara pria ini. Saya ini korban yang seharusnya dapat ganti rugi. Ibu Direktur, saya masih muda, 20-an, dan punya banyak tenaga. Saya mau melakukan apa saja, bisakah saya dipekerjakan di perusahaan ibu yang hebat itu? Atau, sekretaris Anda yang tampan itu? Rina, dengan beraninya, sedikit menurunkan kerah gaunnya dan mengedipkan mata genit ke arah sekretaris yang berwajah dingin itu. Pria seperti Anda, tidak bencikan dengan wanita muda seperti saya bisa melayani Anda jauh lebih baik daripada pria ini. Aku ternganga melihat kelakuan murahan dan pengkhianatannya yang begitu terang-terangan. Inilah wujud asli dari istri muda dan cantik yang kudapatkan setelah mencampakkan Maya. Begitu mencium bau uang dan kekuasaan, ia langsung merapat, melupakan semua kata-kata cinta yang kemarin diucapkannya. Dia hanyalah seekor hyena. Tapi sekretaris itu tidak mengubah ekspresi wajahnya. Dia mundur selangkah dari Rina yang mencoba mendekat, lalu menatapnya dengan tatapan sedingin es, seolah melihat serangga di jalan. Silakan pergi. Kusumo Group tidak punya uang sepeser pun untuk menggaji manusia dangkal yang tega mengkhianati orang lain demi nafsunya sendiri. Lagi pula, selera saya tidak seburuk itu. Sebelum parfum murahan Anda menempel di pakaian Ibu Direktur Utama, silakan enyah dari sini sekarang juga. Penolakan mutlak yang sedingin es. Wajah Rina memerah karena malu dan terhina, lalu mulai bergetar karena marah. Apa-apaan kalian, sombong sekali. Justru aku yang tidak sudi. Urus saja urusan masa lalu kalian dengan pria bodoh ini. Rina berteriak dengan wajah memerah, lalu menyambar tas bermerek yang baru kemarin kuberikan, dan lari tunggang langgang ke dalam gang dengan suara sepatu hak tingginya yang kasar. Dia tidak pernah menoleh ke belakang. Setelah suara langkah kaki Rina benar-benar lenyap, keheningan kembali menyelimuti. Aku ditinggalkan sendirian di atas aspal yang retak. Kehilangan perusahaan, jabatan, uang, dan istri baru.
Yang tersisa hanyalah utang yang sangat besar, dan mantan istri yang beberapa menit lalu kuremehkan, yang kini menjadi penguasa absolut. Maya. Aku menatapnya dengan tatapan memohon sambil masih merangkak. Harga diri sudah tidak tersisa sedikit pun. Jika dia meninggalkanku di sini, aku benar-benar tidak bisa hidup. Kumohon. Aku yang salah. Aku yang salah besar. Aku tidak tahu tentang keluargamu, tentang kontrak itu. Semua karena ketidakbecusanku. Aku minta maaf. Aku akan bersujud memohon ampun sebanyak yang kau mau. Aku menempelkan dahiku ke tanah yang kotor dan memohon dengan sungguh-sungguh. Jadi kumohon, telepon bosku dan batalkan penarikan pinjamannya. Kalau begini terus, aku akan jadi gelandangan. Benar, kita kan sudah 15 tahun hidup bersama sebagai suami istri. Pasti banyak kenangan indah, kan? Kau mencintaiku, kan? Aku mengungkit-ungkit masa lalu tanpa malu. Dulu, Maya yang kukenal pasti akan memaafkanku dengan lembut jika aku sudah merendahkan diri seperti ini. Harapan kecil itulah yang mendorongku. Namun, yang datang dari atas adalah suara sedingin es yang membakar habis harapan kecil itu. Cinta? Satu kata dari Maya membuatku tersentak dan perlahan mengangkat wajah. Di matanya, tidak ada sedikit pun sisa perasaan terhadap mantan suaminya. Agung, yang kau paksakan padaku bukanlah cinta, melainkan kepatuhan. Dan yang kurasakan padamu bukanlah cinta, melainkan rasa kasihan. Kasihan? Ya. Karena kau adalah pria malang dan konyol yang hanya bisa berlagak hebat di dalam taman bermain kecil yang telah kusiapkan, dengan harga dirimu yang rapuh. Makanya, saat kau mencampakkanku dan menemukan mainan baru, aku merasa lega. Akhirnya aku terbebas dari sandiwara tak berarti ini. Kata-kata Maya adalah pisau tajam yang mengoyak jantungku tanpa ampun. Tapi, Agung, aku datang ke sini hari ini bukan hanya untuk peninjauan. Maya menatapku dan mengucapkan kebenaran yang kejam. Kudengar akhir-akhir ini kau menyebarkan gosip kepada kenalan kita, kan? Mantan istriku tidak bisa hidup tanpaku, pasti sekarang hidup sengsara di bawah. Gosip konyol itu sampai juga ke telingaku. Aku menahan napas. Jangan-jangan gosip sombongku itu sampai ke telinganya? Karena itu, aku memutuskan untuk menyadarkanmu untuk terakhir kalinya. Betapa bodohnya kau, betapa sombongnya kau, dan betapa sejak awal kau tidak memiliki apa-apa. Pernyataannya menjadi pemicu terakhir, yang benar-benar menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Menyadarkan? Jadi, sejak awal kau memang berniat menjebakku? Aku berteriak dengan wajah masih menempel di aspal. Rasa takut, putus asa, dan kemarahan yang tidak pada tempatnya untuk menutupi kesengsaraanku sendiri. Kontrol emosiku benar-benar hancur, dan kata-kata keluar dari mulutku seperti buih. Kau yang menyebarkan gosip bahwa aku akan datang menengok mantan istriku, kan? Kau memancingku ke perkampungan kumuh ini, sengaja memprovokasiku agar punya alasan untuk menghancurkan perusahaanku. Benar, kan? Pasti begitu. Kau dendam, karena kucampakkan, dan selama ini menunggu kesempatan untuk balas dendam. Aku menatap Maya dengan mata memerah. Ya, ini bukan salahku. Bukan aku yang menghancurkan perusahaan. Wanita licik inilah yang menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkanku. Aku harus berpikir begitu, atau kewarasanku akan benar-benar hancur menghadapi kenyataan yang terlalu menyedihkan ini. Namun, mendengar pembelaanku yang putus asa, Maya hanya menghela napas panjang dengan tatapan sedingin es, napas yang menunjukkan kejengahan yang mendalam. Kau benar-benar terlalu percaya diri sampai tidak tertolong lagi ya. Apa katamu? Aku balas dendam padamu? Apa kau benar-benar berpikir aku akan membuang waktuku yang berharga dan dana besar dari Kusumo Group untuk hal yang sia-sia seperti itu? Maya melanjutkan dengan nada dingin dan formal, seolah sedang menasihati anak kecil yang merengek. Pembelian kredit macet PT Wijaya Niaga hanyalah urusan bisnis. Rute logistik yang mereka miliki ada nilainya bagi kami, hanya itu. Urusan pribadimu sama sekali tidak mempengaruhi keputusanku. Pria sekretaris di sebelahnya menambahkan dengan suara sinis. Seperti yang Ibu Direktur Utama katakan. Kondisi keuangan PT Wijaya Niaga sudah di ujung tanduk, dan kami hanya menunggu waktu yang tepat untuk menarik pinjaman dan memulai proses likuidasi. Hanya saja, hari ini kau melontarkan kata-kata kasar terhadap pimpinan kami. Itulah yang menjadi pemicu untuk segera melikuidasinya. Pemicu? Ya. Kau, dengan kelakuan bodohmu sendiri, telah memotong seutas napas yang menopang perusahaanmu. Tidak ada yang menjebakmu. Semuanya adalah akibat dari kesombonganmu sendiri.
Pernyataan tanpa ampun dari sekretaris itu benar-benar menutup jalan terakhirku untuk melarikan diri. Ini bukan jebakan. Ini hanyalah kenyataan bahwa aku adalah manusia picik, berhati busuk, dan kosong yang kesombongannya tidak sebanding dengan kemampuannya, yang kini terungkap di bawah terang. Rintihan serak keluar dari tenggorokanku. Di depanku, terparkir sedan Jerman mewah mengilap yang baru saja keluar dari dealer bulan lalu. Saat membeli mobil itu, aku merasa berada di puncak dunia, yakin bahwa aku telah masuk ke dalam jajaran pemenang. Mengemudikan mobil itu dari garasi bawah tanah apartemen mewahku, dengan istri muda dan cantik di sampingku, aku merasa menjadi pria paling bahagia dan hebat di dunia. Tapi, sekarang aku bahkan tidak punya kemampuan untuk membayar cicilan mobil itu bulan ini. Bukan hanya mobil. Apartemen mewah dengan pemandangan indah itu, setelan-setelan mahal di lemari, jam tangan bermerek di pergelangan tanganku. Semuanya dibangun di atas istana pasir bernama utang. Tunggu. Apa benar-benar sudah berakhir? Aku sudah 45 tahun. Dipecat dengan tidak hormat di usiaku ini. Aku hanya bisa jadi gelandangan. Apa yang akan terjadi dengan hidupku? Aku memegangi kepalaku dengan kedua tangan yang gemetar dan menunduk ke tanah. Gigiku bergemeletuk karena takut. Keringat dingin terus mengalir dari dahi, membuat noda gelap di aspal yang retak. Para pengawal di sekelilingku hanya menatapku dengan ekspresi datar. Tidak ada satu orang pun di sini yang akan menolongku. Maya, kumohon. Dulu kau bilang kau mengagumiku, kan? Aku mengangkat wajah lagi dan merayap mendekati kaki Maya. Aku ini hebat. Aku bisa bekerja lebih baik dari siapapun. Jadi, pekerjakan aku di perusahaanmu. Jadi karyawan biasa tidak apa-apa. Tidak. Jadi petugas kebersihan pun aku mau. Jadi, tolong jangan tinggalkan aku. Aku menyatukan kedua tanganku dan menangis meraung-raung, wajahku basah oleh air mata dan ingus. Wibawa seorang direktur penjualan elit sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah pria parubaya malang yang memohon belas kasihan. Tapi Maya bahkan tidak mengernyitkan alisnya melihatku. Petugas kebersihan pun kau mau. Hei, kau masih belum mengerti dirimu sendiri ya? Suara Maya sangat dingin dan tenang. Para petugas kebersihan di perusahaan kami, mereka semua bekerja dengan bangga. Mereka membersihkan sampai ke sudut-sudut yang tidak terlihat, menciptakan lingkungan yang nyaman bagi para karyawan. Apa kau benar-benar berpikir orang sepertimu, yang hanya bisa menyalahkan orang lain dan meremehkan orang yang lebih lemah untuk menjaga harga dirinya, bisa melakukan pekerjaan yang sama dengan mereka? Kau sejak dulu hanya pandai bicara dan tidak suka mengotori tanganmu. Walaupun rumah kotor, kau hanya mengeluh dan tidak pernah sekalipun mau menyapu sendiri, kan? Orang sepertimu tidak mungkin bisa membersihkan dengan tulus untuk orang lain. Kata-katanya seperti pisau bedah tajam yang membedah sifat asliku yang buruk. Lagi pula, aku tidak pernah sekalipun mengagumimu. Apa? Yang kukagumi adalah dirimu di masa muda, seorang pemuda canggung yang berusaha keras untuk hidup. Tapi kau telah berubah. Atau mungkin, sifat aslimu baru terungkap. Secercah tekad untuk mengubur masa lalu muncul di mata Maya. Yang ada padamu sekarang hanyalah ego yang membengkak dan harga diri yang dangkal. Bagiku, kau sekarang hanyalah orang asing, bahkan lebih buruk, hanya sebuah penghalang yang berbahaya. Kata-kata itu benar-benar menghentikan napasku. Aku tidak bisa membantah sepatah kata pun. Ketidakberhargaan diriku yang selama ini mati-matian ku sembunyikan dan kuabaikan, kini diungkapkan dengan cara yang paling kejam oleh mantan istri yang paling kuremehkan. Seluruh kekuatanku lenyap, dan aku jatuh terkulai seperti boneka tali putus. Hanya suara napasku yang terengah-engah yang terdengar hampa di telingaku yang berada di ambang keputusasaan. Aspal dingin di bawahku, napasku yang kasar dan tidak teratur terdengar sangat keras. Setelan musim panas buatan Italiaku kini kotor oleh debu dan keringat, tak berbentuk lagi. Beberapa saat yang lalu, aku masih memandang rendah orang-orang rendahan di perkampungan kumuh ini, menikmati perasaan superior. Tapi kini, aku sendiri telah menjadi makhluk paling menyedihkan dan konyol yang merayap di tanah. Tunggu. Katakan ini bohong. Hidupku. Semua hidupku hanyalah rekayasa yang kau siapkan. Tidak mungkin. Saat aku mengulang-ulang kalimat itu seperti mantra, suara dingin sekretaris itu terdengar dari atas. Sepertinya, Anda masih belum bisa menerima kenyataan. Kalau begitu, akan saya tunjukkan kebenaran yang akan meluruskan persepsi Anda yang menyimpang itu. Sekretaris itu mengetuk tabletnya beberapa kali dan menyodorkan layarnya ke depan wajahku. Yang ditampilkan adalah tabel Excel yang kukenali.
Ini adalah data akurat dari pendapatan pribadi Anda dan pengeluaran rumah tangga Anda selama masa pernikahan Anda dengan Ibu Direktur Utama Maya. Dihitung oleh Departemen Audit kami, jadi tidak ada selisih Rp1 pun. Aku menatap deretan angka itu dengan mata gemetar. Rata-rata gaji bersih bulanan Anda saat itu sekitar Rp5 juta. Sementara itu, tagihan kartu kredit Anda untuk keperluan hiburan, mentraktir junior, dan penampilan, rata-rata mencapai Rp4 juta per bulan. Suara dingin sekretaris itu menggema. Artinya, sisa gaji Anda untuk biaya hidup hanya Rp1 juta. Tapi, sewa apartemen yang Anda tinggali saat itu adalah Rp1,5 juta per bulan. Ditambah lagi biaya makan, listrik, air, dan tabungan rutin sebesar Rp1 juta per bulan. Tidak cocok perhitungannya, kan? Menurut Anda, dari mana datangnya defisit lebih dari Rp2,5 juta setiap bulan itu? Itu dari bonusku. Ditutupi oleh bonusku. Bonus Anda setiap 6 bulan sekali habis untuk liburan ke luar negeri dan cicilan jam tangan mewah Anda. Apakah Anda bahkan tidak tahu seberapa borosnya Anda? Kata-kata sekretaris itu menghantam kepalaku seperti palu. Aku tidak pernah menghitungnya. Aku hanya menikmati perasaan sebagai tulang punggung keluarga yang hebat dan menghabiskan uang seenaknya. Dan ketika pulang, makanan hangat sudah tersedia, kemeja sudah disetrika rapi, dan melihat saldo tabungan yang bertambah setiap bulan, aku merasa puas karena Maya pandai mengatur uangku. Aku yang menomboknya setiap bulan dari aset pribadiku, suara tenang Maya terdengar, seolah menghentikan napasku. Setiap kali kau dengan bangga mengatakan bahwa gajimu sudah lebih dari cukup untuk hidup, aku mentransfer uang dari rekening pribadiku ke rekening biaya hidup. Agar kau tidak merasa malu, agar harga dirimu sebagai kepala keluarga tetap terjaga. Apa katamu? Jadi, tabungan itu juga? Ya. Itu bukan uangmu, semuanya dari aset keluargaku. Saat bercerai, aku tidak menuntut harta gono gini karena sejak awal itu adalah uangku, tidak ada artinya menuntutnya. Udara kering keluar dari tenggorokanku. Aku meremehkan Maya sebagai wanita tak berguna yang menjadi parasit dari gajiku. Tapi jika melihat kebenarannya, gajiku yang sedikit itu bahkan tidak cukup untuk menutupi gaya hidupku sendiri. Akulah parasitnya. Aku dipelihara oleh wanita kaya raya bernama Maya, hidup dari uangnya, sambil berkoar-koar pada majikanku bahwa akulah yang memberinya makan. Aku adalah hewan peliharaan paling konyol dan menyedihkan di dunia. Pakaian juga begitu, Maya melanjutkan sambil menatap wajahku. Kau selalu mengeluh bahwa aku memakai baju murahan dan itu memalukan. Apa kau sengaja lupa? Dulu, di awal pernikahan kita, saat aku mencoba memakai blus sutra yang sedikit lebih bagus untuk pergi keluar, kau bilang apa? Jangan pakai uangku untuk bermewah-mewah. Mau pamer ke siapa? Kau membentakku dengan marah. Ingatan masa lalu yang sudah terkubur dalam-dalam muncul kembali. Ya. Saat itu aku takut Maya menjadi lebih berkelas. Aku tidak terima jika dia terlihat lebih hebat dariku, jadi aku membentaknya seolah mematahkan sayapnya. Karena itu, agar kau merasa aman, aku merias wajahku tipis-tipis dan hanya memakai baju katun sederhana. Agar kau bisa merasa superior memiliki istri yang sedikit tidak pantas dan sederhana di sampingmu. Semuanya adalah caraku untuk tidak melukai harga dirimu yang sangat rapuh dan besar itu. Krak. Aku merasakan citra diriku yang hebat, yang kupercayai selama 15 tahun, hancur berkeping-keping. Aku tidak sukses karena kemampuanku sendiri, tidak membangun keluarga dengan usahaku sendiri. Maya adalah tembok pemecah ombak raksasa yang melindungiku dari kerasnya dunia, dan aku hanyalah kereta mainan yang berlari dengan bangga di atas rel yang telah ia siapkan. Kau pikir aku tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa? Tidak. Mata Maya yang dingin dan tajam seolah menembus sampai ke dasar jiwaku yang kotor. Yang tidak tahu apa-apa adalah kau. Kau mengira kau berdiri dengan kakimu sendiri, padahal kau menendang-nendang tanah yang menopangmu dan jatuh ke jurang dengan sendirinya. Itulah wujud asli dari pemenang yang kau yakini, Agung. Aku tidak bisa membantah sepatah kata pun. Cahaya kebenaran terlalu menyilaukan dan dengan kejam menelanjangi ketidakberhargaanku. Wah! Akhirnya aku tidak tahan lagi. Menutupi wajahku dengan kedua tangan dan menangis meraung-raung seperti anak kecil. Penyesalan, penghinaan, dan besarnya kehilangan membuat dadaku terasa akan meledak. Aku telah menendang harta tak ternilai yang mencintai dan melindungiku dengan tulus ke dalam lumpur demi harga diri dan kesombonganku yang kecil. Dan sebagai gantinya, yang kudapatkan hanyalah wanita murahan yang mendekat karena uang dan neraka bernama kehancuran. Kenapa? Kenapa kau tidak memberitahuku?
Keluhan paling buruk dan menyedihkan, menyalahkan orang lain, keluar dari mulutku. Kalau kau bilang dari awal, aku pasti akan lebih menghargaimu. Tidak akan jadi begini. Mendengar teriakanku, mata Maya menunjukkan tatapan paling dingin dan menghina yang pernah kulihat. Aku melihatnya dengan jelas. Rupanya sampai akhir pun kau masih menyalahkan orang lain atas kebodohanmu sendiri ya. Satu kalimat singkat dari Maya itu menjadi pemicu terakhir menuju kehancuran total. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kalau kau bilang dari awal kau itu putri konglomerat, aku pasti akan lebih menghargaimu. Tidak akan jadi begini? Kata-kata yang keluar dari mulutku adalah penyangkalan tanggung jawab yang sangat egois dan jahat. Tapi, saat ini aku benar-benar berpikir begitu. Ini salah Maya karena menyembunyikan identitasnya. Jika dia memberitahuku dari awal bahwa dia punya aset dan kekuasaan besar, aku tidak akan meremehkannya. Aku pasti akan menjilatnya, memanfaatkannya, dan menggunakan kekuatan keluarganya untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Bukankah dia yang menipu yang salah? Menatap mataku yang gila, tatapan Maya menjadi sedingin dan sekeras es abadi di Siberia. Kalau ku beritahu, kau akan lebih menghargaiku. Itukah kata-kata terakhir yang keluar dari mulutmu? Suara Maya tidak lagi marah, melainkan penuh dengan kejijikan yang tak terhingga. Itulah alasan terbesar mengapa aku terus menyembunyikan kebenarannya darimu. Karena kau tidak pernah melihatku sebagai manusia. Kau adalah manusia dangkal dan kosong yang hanya melihat nilai pada uang dan jabatan di belakangku. Tidak. Aku hanya. Jika aku memberitahukan identitasku dari awal, kau pasti akan bergantung pada kekuatan keluargaku, menganggapnya sebagai kemampuanmu sendiri, dan menjadi lebih sombong lagi. Kau akan memperlakukanku sebagai alat yang berguna dan memanfaatkanku habis-habisan hanya untuk memuaskan egomu. Sama seperti kau memperlakukan wanita muda bernama Rina sebagai aksesori untuk menunjang statusmu. Aku tercekat. Tetapi kita kan suami istri. Apa salahnya berbagi harta? Sudah sepantasnya kau menopangku. Kita sudah 15 tahun bersama. Apa kau tidak punya perasaan? Aku sudah tidak tahu lagi apa yang kukatakan. Aku hanya melemparkan batu kata-kata secara acak untuk melarikan diri dari kenyataan yang menyakitkan. Tapi semua itu hancur berkeping-keping di hadapan tembok kokoh bernama Maya. Perasaan? Ya, aku punya perasaan. Karena itulah aku memberimu belas kasihan terakhir dengan pergi diam-diam tanpa menuntut sepeser pun darimu, kata Maya sinis. Jika saat itu aku mengungkapkan kebenarannya dan menuntutmu secara tuntas untuk biaya hidup yang telah kau habiskan dan ganti rugi atas semua kekerasan verbalmu, kau pasti sudah bangkrut 3 tahun lalu. Aku diam-diam pergi, agar kau bisa tetap hidup dengan harga dirimu yang kecil itu. Tapi kau malah menginjak-injak belas kasihanku dan datang kemari untuk menghinaku. Rintihan keluar dari mulutku. Kejadian saat aku menganggapnya bodoh karena tidak menuntut harta Gonogini. Ternyata semua itu adalah belas kasihannya. Aku bahkan tidak sadar bahwa aku telah dibiarkan hidup olehnya, dan dengan membalas kebaikan dengan kejahatan, aku dengan sengaja datang untuk membuka pintu neraka bagi diriku sendiri. Otakku yang panik akhirnya kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Mamaya, aku salah. Aku yang salah besar. Ayo kita mulai lagi dari awal. Aku menggerak-gerakkan tanganku seperti orang gila, wajahku basah oleh air mata, ingus, dan lumpur, sambil berteriak. Wanita murahan itu akan segera kuceraikan. Aku sudah tidak peduli lagi dengannya. Jadi, biarkan aku kembali padamu. Kau kan direktur utama, kan? Jadikan aku salah satu direksi. Kita bangun perusahaan ini bersama. Dengan kemampuanku menjual, perusahaanmu pasti akan lebih. Sambil berbicara, aku merangkak dan mencoba meraih ujung celana putih bersih Maya. Jangan sentuh. Buk. Tepat sebelum tanganku mencapai Maya, salah satu pengawal menendang bahuku dengan kekuatan penuh. Aku terguling di tanah dan punggungku menghantam dinding bata yang kotor. Udara dari paru-paruku keluar, dan aku terbatuk-batuk hebat. Uhuk. Apa yang kau lakukan? Aku ini mantan suaminya. Itu masa lalu. Saat ini kau adalah ancaman bagi ibu direktur utama Sayonji. Jika kau mendekat lagi, kami akan melumpuhkanmu sebagai penyusup. Pengawal itu menyentuh holster di pinggangnya dan mengintimidasiku dengan suara yang mengandung niat membunuh. Aku benar-benar menciut ketakutan. Melihatku meringkuk di tanah, sekretaris itu tersenyum dingin. Diangkat sebagai direksi? Bapak Agung, kemampuan Anda untuk memproses kenyataan sepertinya sangat kurang. Kalau begitu, akan saya jelaskan jadwal Anda untuk besok. Sekretaris itu mengoperasikan tabletnya dan mulai mengumumkan nasibku dengan nada datar,
seolah sedang membacakan ramalan cuaca. Pertama, besok pagi-pagi sekali, perusahaan kami akan secara resmi menarik pinjaman dari PT Wijaya Niaga. Dengan ini, perusahaan Anda akan masuk ke dalam prosedur kebangkrutan sebelum akhir minggu ini. Tentu saja, Anda yang dipecat dengan tidak hormat tidak akan menerima pesangon sepeser pun. Jajangan. Selanjutnya, bank utama Anda. Begitu berita kebangkrutan perusahaan dan pemecatan Anda tersebar, bank akan menyatakan Anda kehilangan hak untuk mencicil utang apartemen. Artinya, Anda akan dituntut untuk melunasi sisa utang puluhan miliar rupiah sekaligus. Tentu Anda tidak akan bisa membayarnya. Jadi bulan depan apartemen Anda akan disita, dan Anda akan diusir secara paksa. Kata-kata sekretaris itu seperti tali yang melilit leherku, semakin kencang. Dan mobil mewah yang terparkir di sana, itu juga akan segera ditarik oleh perusahaan leasing. Terakhir, tuntutan ganti rugi dari Pak Hartono. Sebagai biang keladi yang menyebabkan perusahaan bangkrut, Anda tidak akan bisa lari dari tuntutan hukum senilai ratusan miliar rupiah. Nah, dengan utang sebanyak ini, pria parubaya pengangguran berusia 45 tahun, masa depan cerah seperti apa yang menanti Anda? Aku menutup telingaku dan membenturkan kepalaku ke tanah berulang kali. Aku tidak mau dengar. Bohong. Ini semua bohong. Beberapa jam yang lalu, aku masih duduk di jok kulit mobil mewahku, mendengarkan musik, dan bernyanyi kecil, yakin akan kesuksesan hidupku. Kenapa sekarang aku merangkak di gang kumuh ini sebagai pengangguran yang terlilit utang? Perbedaan yang begitu drastis membuat kewarasanku berada di ambang kehancuran. Bohong. Ini mimpi buruk. Siapapun, katakan ini mimpi. Aku berteriak ke udara kosong dan menampar pipiku sendiri berulang kali sekuat tenaga. Sakit. Sangat sakit. Pipiku membengkak dan bagian dalam mulutku robek, rasa darah menyebar. Ini kenyataan. Ini adalah kenyataan kejam yang tak terbantahkan, yang kuundang dengan tanganku sendiri. Menerima kenyataan bahwa orang yang kau remehkan berada jauh di atasmu memang pasti sulit ya. Suara dingin dan tenang Maya masuk ke telingaku yang panik. Aku mengangkat wajah dengan gemetar, dan dia seolah sudah tidak melihatku lagi, menegakkan punggungnya, dan hendak berbalik ke arah mobil mewahnya. Aku sadar. Dia bahkan tidak repot-repot mencemoohku, tidak menunjukkan kemarahan, dia hanya menyerah padaku. Itu adalah penolakan total yang lebih kejam dari hinaan manapun. Tunggu. Aku mengulurkan tanganku yang kotor ke arah punggung Maya yang berjalan menuju mobil dan berteriak sekuat tenaga, usaha terakhirku. Aku tidak mau mengakuinya. Aku tidak mau mengakui bahwa orang yang kuremehkan sebagai wanita rendahan dan tak berguna sejak awal memiliki uang dan kekuasaan yang jauh melampauiku. Aku tidak mau mengakui bahwa seluruh hidupku hanyalah sebuah pertunjukan konyol yang menari di atas telapak tangannya. Karena itu, untuk melindungi kewarasanku yang hampir hancur, aku berpegang pada tuduhan paling buruk. Kau hanya beruntung karena orang tuamu kaya. Kau hanya didudukkan di kursi direktur utama karena koneksi orang tuamu. Kau sendiri hanyalah wanita kosong, yang bisanya cuma menghitung barang diskonan di rumah. Jangan sombong. Itu adalah teriakan pecundang yang putus asa. Tapi, begitu mendengar kata-kata itu, langkah Maya berhenti. Dia perlahan berbalik, ekspresinya bukan marah, melainkan kejengahan yang mendalam. Sekretaris di sebelahnya mengangkat bahu dan menghela napas dingin. Bapak Agung, kemampuan Anda untuk mengenali kenyataan benar-benar tidak tertolong. Menganggap ibu direktur utama hanya sebagai boneka yang beruntung karena orang tuanya. Saking konyolnya saya, bahkan tidak ingin tertawa. Sekretaris itu mengoperasikan tabletnya dan sekali lagi menyodorkannya ke depan wajahku. Yang ditampilkan adalah sampul majalah ekonomi terkenal dunia versi digital. Nah, akan saya jelaskan untuk Anda yang tidak bisa membaca bahasa Inggris. Sampul ini adalah edisi khusus tentang 10 investor dan pengusaha muda paling berpengaruh di Asia. Dan yang diperkenalkan sebagai yang teratas, tidak lain adalah Ibu Direktur Utama Maya yang berdiri di hadapan Anda. Hah? Aku tidak percaya dengan mataku. Mengenakan setelan berkelas, dengan senyum penuh percaya diri, foto Maya terpampang besar di sampul majalah ekonomi dunia itu. Ibu Direktur Utama Maya, segera setelah bercerai dengan Anda, mendirikan sebuah perusahaan investasi dengan modal dari aset pribadinya. Dalam waktu singkat, hanya 3 tahun, beliau berhasil membawa berbagai bisnis di luar negeri, menuju kesuksesan dan mengembangkan perusahaan itu menjadi perusahaan raksasa yang menghasilkan keuntungan puluhan triliun rupiah. Kata-kata sekretaris itu mengalir ke dalam otakku seperti banjir informasi. Saat ini,
Lebih dari 80% keuntungan Kusumo Group berasal dari rute bisnis luar negeri dan investasi yang dibuka sendiri oleh Ibu Direktur Utama Maya. Beliau mengambil alih perusahaan dari ayahnya bukan karena koneksi, melainkan karena beliau membungkam seluruh dewan direksi dengan kemampuan dan prestasinya yang absolut. Beruntung karena orang tua? Tidak. Beliau adalah seorang pebisnis wanita kelas monster yang membangun kekayaan berkali-kali lipat lebih besar dari kekayaan keluarganya dengan kekuatannya sendiri. Tidak mungkin. Bohong. Hanya kata-kata itu yang keluar dari mulutku seperti kaset rusak. Karena saat menikah denganmu, aku setiap hari hanya tidur siang dan nonton infotainment. Kau melihatku seolah aku hanya tidur siang? Suara sinis Maya memotong kata-kataku. Saat kau pergi sampai larut malam minum-minum di warung murah dengan juniormu dengan alasan urusan pekerjaan, apa kau benar-benar tidak tahu apa yang kulakukan di rumah? Apa? Aku, di sampingmu yang mendengkur mabuk, setiap malam membuka laptop, menganalisis pergerakan pasar luar negeri, dan melakukan trading dengan aset pribadiku. Saat kau berkoar-koar memberiku makan dengan gajimu, aku memutar uang puluhan kali lipat dari penghasilan seumur hidupmu hanya dalam satu malam. Kepalaku menjadi putih kosong. Tidak mungkin. Istri yang kucemooh sebagai anak manja yang tidak tahu kerasnya dunia, ternyata sedang bertarung di panggung dunia saat aku mengeluh tentang perusahaan di warung murah. Tapi aku tidak pernah memberitahumu, mata Maya yang dingin dan tajam menatap lurus ke wajahku. Karena aku tahu kau adalah pria picik yang tidak akan pernah bisa menerima orang yang lebih hebat darimu, terutama wanita yang berpenghasilan lebih besar. Setiap kali aku mencoba bicara sedikit saja tentang ekonomi, kau langsung cemberut dan membentak, perempuan diam saja urus rumah. Karena itu, aku tidak punya pilihan selain memerankan istri yang tidak tahu apa-apa, pendiam, dan patuh di depanmu. Betapa sesaknya, betapa membosankannya, dan betapa sia-sianya waktu itu, kau tidak akan pernah mengerti, kan? Kata-kata Maya adalah pisau tajam yang meniadakan nilai keberadaanku dari akarnya. Aku mengira dia adalah burung tak berdaya yang hanya bisa hidup di dalam sangkar. Tapi kenyataannya berbeda. Akulah yang menjadi beban berat dan sangkar sempit yang membelenggunya, yang memiliki kekuatan untuk terbang tinggi di langit luas. Aku masih ingat hari itu, Maya mengenang dengan nada datar tanpa emosi. Hari di mana kau dengan wajah sombong menyodorkan surat cerai, aku tidak bisa lagi bersama wanita membosankan sepertimu. Pergi tanpa pesangon. Hari itu, aku tersentak. Saat itu aku yakin bahwa aku, sebagai pemenang, telah menyingkirkan wanita malang. Melihatnya menunduk tanpa bisa berkata apa-apa karena syok, aku merasakan superioritas yang luar biasa. Seperti yang kau duga, saat itu aku tidak bisa berkata apa-apa, sudut bibir Maya sedikit terangkat membentuk senyum kejam. Tapi, itu bukan karena sedih. Aku mati-matian menahan tawa karena terlalu bahagia. Apa? Akhirnya aku bebas. Akhirnya aku bisa keluar dari hari-hari tak berarti ini, melayani pria yang hanya punya harga diri setinggi langit tapi isinya kosong. Saat kau melepaskanku, hatiku dipenuhi dengan perasaan lega yang tak terkira, dan harapan akan masa depan. Jantungku terasa diremas. Ditinggalkan. Dikasihani. Aku percaya dia menangis darah karena menyesal telah kehilangan pria hebat sepertiku. Itulah yang menjadi penopang mentalku selama 3 tahun ini. Sumber superioritasku. Tapi kenyataannya, dia tidak ditinggalkan, melainkan merasa sangat gembira karena bisa membuang sampah besar sepertiku. 3 tahun setelah bercerai benar-benar memuaskan, Maya melirik jam tangan mewahnya dan melontarkan pukulan terakhir. Tanpa perlu memikirkan raut wajahmu, aku bisa mengerahkan seluruh kemampuanku, terbang keliling dunia dan menyukseskan bisnis. Aku juga bertemu dengan rekan-rekan kerja yang hebat. Jika aku terus menikah denganmu, hidupku pasti akan membusuk sia-sia hanya untuk memuaskan egomu yang kecil itu. Aku mengacak-acak rambutku dan meraung seperti binatang buas. Keberadaanku dalam hidupnya bukanlah sebagai tulang punggung yang tak tergantikan, melainkan sebagai penghalang terbesar yang ingin segera disingkirkan. Bukan aku yang meninggalkannya. Kenyataannya adalah, aku, sebagai beban tak berguna, telah dilepaskan olehnya yang hendak terbang tinggi. Kebenaran terbesar dalam hidupku, aku adalah badut konyol, tak berguna, dan menyedihkan yang bahkan tidak bisa melihat kakiku sendiri. Memahami segalanya, benang harga diri terakhir yang tersisa di hatiku putus begitu saja. Hanya isak tangisku yang menyedihkan yang menggema di gang kumuh itu. Aku, yang berlumuran lumpur dan keringat, merangkak di aspal yang retak, tak ubahnya seperti serangga malang yang sekarat di pinggir jalan.
Beberapa saat yang lalu, aku masih yakin bahwa aku adalah pemenang, dan Maya adalah pecundang. Aku yang mencampakkannya, mendapatkan kemudahan dan kecantikan baru, sementara dia merana dalam kemiskinan. Perasaan superior itulah yang menjadi bumbu utama dalam hidupku, tapi bagaimana kenyataannya? Jika aku melihat ke atas, di sana berdiri Maya, mengenakan setelan celana putih bersih kelas atas, memancarkan aura yang menyilaukan. Di belakangnya, mobil mewah hitam legam dan para pengawal tegap, simbol kekuasaan dan kekayaan absolut. Dan aku, kehilangan segalanya. Menjadi pengangguran yang terlilit utang, secara harfiah menjilat lumpur di kakinya. Inilah pembalikan total. Tidak, bahkan bukan pembalikan. Sejak awal, ada jurang pemisah yang sangat dalam antara aku dan dia. Aku hanya salah mengira kami berada di arena yang sama, bergulat sendirian, dan jatuh terguling dari arena sendirian. Maya. Kumohon. Aku memohon dengan suara yang sudah tidak memiliki martabat manusia lagi. Wajahku basah oleh ingus dan air mata, aku merayap mendekati kakinya. Aku bodoh. Aku yang salah besar. Aku tidak menyadari kehebatanmu, dan melontarkan kata-kata kejam itu. Aku benar-benar minta maaf. Aku membenturkan kepalaku ke aspal berulang kali, tidak peduli jika berdarah, terus bersujud, jadi tolong jangan tinggalkan aku. Tolong jangan hancurkan perusahaanku. Tolong jangan tarik cicilanku. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kalau itu diambil, aku benar-benar akan jadi gelandangan. Ini adalah permohonan hidup dan mati. Dulu, aku membayangkan Maya akan menangis meraung-raung dan memohon di kakiku saat aku menceraikannya. Ironisnya, sekarang akulah yang sedang memerankannya dengan segenap jiwa dan raga. Ya, Maya dulu adalah wanita yang baik hati. Jika aku menangis dan memohon maaf sesengsara ini, dia pasti akan memaafkanku. Dia pasti akan teringat perasaan lama dan mengulurkan tangan pertolongan. Harapan manja seperti itu masih melekat di lubuk hatiku. Tapi yang datang dari atas adalah suara sedingin es yang membakar habis harapan samar itu sampai ke akarnya. Jadi gelandangan? Memangnya kenapa? Suara Maya tidak lagi mengandung amarah, kasihan, ataupun emosi apapun. Apa kau lupa kata-kata yang kau lontarkan padaku beberapa jam yang lalu? Pasti sekarang tinggal di kamar sewaan seharga beberapa ratus ribu sebulan, sambil menggerogoti roti berjamur dan bekerja serabutan. Kau mencemoohku dengan kata-kata itu kan? Aku tersentak, menahan napas. Saat kau berada di tempat yang aman, kau bertepuk tangan gembira melihat orang lain jatuh ke bawah, tapi begitu giliranmu, kau menangis meraung-raung memohon pengampunan. Benar-benar pria egois dan memuakkan sampai akhirnya. Tidak, bukan begitu. Itu hanya gertakan. Gertakan? Tidak. Itu sifat aslimu. Dan neraka yang akan kau rasakan sekarang adalah persis seperti apa yang kau harapkan untukku. Kau hanya akan menerima akibat dari apa yang kau doakan untuk orang lain. Apa yang perlu dikeluhkan? Kata-kata Maya terlalu benar, tidak ada celah untuk membantah. Karma yang kuharapkan untuknya berbalik seperti bumerang dan menusuk dalam-dalam ke kepalaku sendiri. Lagi pula, Maya mengalihkan pandangannya dariku ke sekretaris di sebelahnya, penarikan pinjaman dan penagihan utang dari PT Wijaya Niaga. Laksanakan besok pagi-pagi sekali. Tidak perlu memberikan kelonggaran atau belas kasihan apapun. Ambil tindakan paling tegas dan cepat yang dimungkinkan secara hukum. Baik, Ibu Direktur. Persiapan dengan pihak-pihak terkait sudah selesai. Besok siang, perusahaan itu akan lumpuh total, jawab sekretaris itu dengan senyum dingin sambil mengoperasikan tabletnya. Tunggu. Jangan. Aku berteriak histeris. Apa kau ini manusia? Suami yang sudah 15 tahun bersamamu, kau tega memojokkannya sampai seperti ini. Apa kau tidak punya darah dan air mata? Itu adalah kemarahan yang tidak masuk akal, menyalahkan orang lain. Tapi aku tidak bisa tidak berteriak. Bayangan istri yang baik hati, Maya, di dalam pikiranku, akan benar-benar lenyap oleh pebisnis dingin yang berdiri di depanku ini. Mendengar teriakanku, Maya perlahan berbalik. Dan untuk pertama kalinya hari ini, emosi yang jelas muncul di matanya. Penghinaan mutlak yang jauh lebih dalam, lebih dingin, dan lebih tajam dari yang pernah kutujukan padanya. Tidak punya darah dan air mata? Maya mengulangi kata-kataku dengan sinis. Selama 15 tahun aku menekan emosiku di depanmu, menjadi istri yang patuh. Betapa aku menderita, menahan semua kekerasan verbalmu, dan tetap bekerja keras di belakang layar untuk menjaga harga dirimu. Apa kau pernah sekali saja mencoba menyadari darah dan air mataku itu? Bahkan saat aku sakit dan terbaring di tempat tidur,
kau hanya membentak, makanannya mana? Saat orang tuaku sakit, kau melarangku pulang dengan alasan mengganggu pekerjaanmu. Kau, yang seperti itu, tidak punya hak untuk menuduhku tidak punya darah dan air mata. Kata-kata Maya menelanjangi semua perbuatanku di masa lalu. Ya, aku tidak pernah memperlakukannya sebagai manusia. Aku menganggapnya seperti perabot rumah tangga yang praktis dan bisa diatur sesukaku. Jangan salah paham, Agung, Maya melontarkan ultimatum terakhir dengan nada sedingin es. Bukan aku yang memojokkanmu, kau yang berjalan sendiri menuju jalan kehancuran ini. Yang kulakukan hanyalah melepaskan tanganku dari depan lubang yang kau gali sendiri. Memahami arti kata-kata itu, aku merasakan darah di seluruh tubuhku membeku. Dia bahkan tidak balas dendam. Kesombongan, kepura-puraan, dan kebiasaanku meremehkan orang lain yang telah kutumpuk selama hidupku telah mencapai batasnya dan mulai menghancurkan dirinya sendiri. Dia hanya menyaksikannya dengan sinis tanpa menghentikannya. Aku tidak punya waktu lagi untukmu. Waktuku adalah untuk Kusumo Group dan para karyawan yang percaya padaku. Aku tidak punya kewajiban untuk berurusan dengan fosil masa lalu yang tidak tertolong sepertimu lagi. Maya berkata demikian dan akhirnya benar-benar memalingkan wajahnya dariku. Dia hendak masuk ke kursi belakang mobil mewah hitam legam yang telah dibukakan oleh pengawalnya. Maya, tunggu. Jangan pergi. Aku mengerahkan sisa tenagaku, merangkak, dan mencoba meraih pergelangan kakinya. Tapi tanganku hanya menebas udara kosong. Cukup, penyusup, pengawal besar yang menghadangku menepis tanganku dengan kasar namun dengan kekuatan luar biasa. Jangan masuk ke dalam pandangan ibu direktur utama lagi. Duniamu adalah di dalam lumpur ini. Sadarilah posisimu. Bersamaan dengan suara dingin pengawal itu, aku sekali lagi terhempas ke aspal yang kotor. Blam, pintu mobil yang berat itu tertutup dengan suara pelan namun tegas. Itu adalah suara dinding tebal yang memisahkan duniaku dan dunia Maya untuk selamanya. Sosoknya yang duduk di balik kaca film gelap sudah tidak terlihat lagi. Aku, sambil merangkak, mengulurkan tanganku yang kotor ke udara kosong, hanya bisa terus berteriak tanpa suara. Perbedaan yang luar biasa. Kekalahan mutlak, ilusiku bahwa aku adalah pemenang telah hancur berkeping-keping, dan yang tersisa hanyalah neraka bernama inferioritas abadi, yang menyadarkanku betapa kosong dan menyedihkannya diriku. Maya, tunggu. Jangan pergi. Suaraku terpantul sia-sia oleh pintu mobil yang berat. Mesin mobil yang rendah namun kuat berbunyi, dan bodi hitam legam itu mulai bergerak perlahan. Aku, seperti cacing yang meronta, mencoba mengejarnya dengan susah payah, tapi terhalang oleh SUV pengawal di belakang dan bahkan tidak bisa berdiri. Saat itu, mobil yang ditumpangi Maya berhenti mendadak setelah berjalan beberapa meter. Apa dia akan memaafkanku? Apa dia akan menolongku pada akhirnya? Harapan yang hina dan ironis kembali muncul di hatiku. Aku mati-matian mengangkat wajah dan menatap mobil itu dengan tatapan memohon. Jendela belakang turun beberapa sentimeter tanpa suara. Yang terlihat dari sana adalah mata Maya yang dingin dan tajam. Dia menatap wujudku yang menyedihkan untuk terakhir kalinya, lalu melontarkan satu kalimat yang sangat tenang, namun membelah jiwaku menjadi dua. Kau masih mengira dirimu yang tidak beruntung. Pikiranku membeku seketika. Maya melanjutkan dengan suara datar seperti danau yang membeku. Hari itu, saat kau menceraikanku, kau yakin bahwa aku adalah wanita malang yang jatuh ke dasar penderitaan, kan? Tapi tahu tidak, Agung, bagiku, 15 tahun bersamamu itulah ketidakberuntungan terbesar dan neraka yang tak terlukiskan dalam hidupku. Hari di mana kau mencampakkanku, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku meraih kebahagiaan sejati. Kata-katanya menjadi pukulan fisik yang menembus dadaku. Apa yang kuberikan padanya bukanlah kehidupan yang kaya dan stabil, melainkan penjara mental. Apa yang kucurahkan padanya bukanlah cinta, melainkan dominasi untuk membesarkan egoku sendiri. Di balik pertanyaan, kau pikir aku yang tidak beruntung? Ada kebenaran yang terlalu kejam. Yang tidak beruntung bukanlah dia. Yang tidak beruntung adalah aku sendiri, yang hanya bisa membuktikan nilai keberadaanku dengan meyakini bahwa aku telah membuatnya tidak beruntung. Selamat tinggal, Agung. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Setelah kata-kata itu, jendela tertutup sepenuhnya. Mobil mewah hitam legam itu kali ini benar-benar melaju kencang dan dalam sekejap menghilang di ujung gang. Yang tersisa, hanyalah percikan air lumpur dari bannya dan asap knalpotnya yang menjauh. Dan aku, sendirian, kehilangan segalanya, tertinggal di tempat ini. Aku membenturkan kepalaku ke aspal berulang kali. Aku mengerti. Saat ini, akhirnya aku mengerti.
Aku tidak mencampakkannya. Aku hanya benar-benar ditinggalkan oleh kemampuan dan masa depannya yang cemerlang. Selama 3 tahun aku merasa menang, dia telah naik ke tempat yang sangat tinggi, di luar jangkauanku. Saat aku menertawakan apartemen tua, dia telah membeli tanah itu, membeli seluruh hidupku. Harga diri, kebanggaan, dan fondasi diriku sebagai manusia runtuh berkeping-keping. Di benakku, tagihan-tagihan untuk semua uang yang kuhabiskan untuk Rina, surat tagihan dingin dari bank, dan mata memerah Pak Hartono muncul silih berganti. Besok, aku akan kehilangan tempat tinggal. Besok, aku akan menjadi penjahat yang dibebani utang ratusan miliar rupiah dan dipermalukan di depan umum. Jabatan, kehormatan, uang, istri baru, dan satu-satunya cinta sejati yang pernah menopangku. Semuanya telah kulempar ke selokan dengan tanganku sendiri. Kenapa? Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Aku mencakar aspal yang retak sampai kukuku terkelupas dan terisak. Kenapa kau tidak memberitahuku bahwa kau begitu hebat? Lalu, seolah terbawa angin, suara dingin Maya yang tadi kembali terdengar di telingaku. Karena kau bukanlah orang yang perlu diberitahu. Ya. Singa tidak menjelaskan kekuatannya pada semut. Ratu tidak memamerkan gelarnya pada kerikil di jalan. Baginya, keberadaanku bahkan tidak layak untuk dijelaskan, tidak layak untuk diajak bicara. Hanyalah puing-puing masa lalu. Selama 3 tahun ini, saat aku mengingatnya dan menertawakannya, dia mungkin tidak pernah mengingatku sedetik pun. Ketidakpedulian total inilah hukuman terbesar dan terakhir yang paling sempurna untuk aku menatap langit yang gelap dan terus berteriak, menyerahkan diri pada keputusasaan. Di gang sepi pinggiran kota, sang mantan pemenang jatuh terjerembab ke dasar neraka. Harga diri yang coba kulindungi kini menjadi rantai yang mencekik leherku, dan aku akan menghabiskan sisa hidupku di dalam penjara tanpa jalan keluar yang kubangun dari kesombonganku sendiri. Matahari terbenam, mewarnai gang pinggiran kota dengan warna oranye. Di aspal tempat mobil mewah hitam itu melaju, hanya tersisa jejak ban dan noda air mataku. Dari kejauhan, terdengar suara bel dari pasar yang menandakan waktu makan malam. Aroma kari yang tercium dari salah satu rumah. Aroma kehidupan sehari-hari yang hangat dan biasa, yang dulu kuanggap membosankan, kini terasa seperti kejadian di alam semesta lain yang tak terjangkau. Aku berdiri dengan gontai dan berjalan menuju sedan Jermanku. Beberapa jam yang lalu, mobil ini adalah simbol kejayaanku. Tapi kini, diselimuti senja, bodinya terlihat sangat dingin dan menyedihkan, seperti peti mati yang kehilangan tuannya. Aku duduk di kursi pengemudi dan menyandarkan kepalaku di kemudi. Aroma mewah kulit asli menusuk hidung. Tapi mobil ini, apartemen mewah itu, wanita bernama Rina. Semuanya adalah barang pinjaman yang tidak sepadan dengan kemampuanku. Aku hanya membangun rumah mainan di atas tanah kokoh, bernama Maya, dan menganggap diriku seorang raja. Begitu tanah itu bergeser sedikit, kerajaanku lenyap tanpa bekas. Tiba-tiba, mataku tertuju pada selembar foto usang yang terselip di dashboard. Foto yang kuambil bersama Maya di taman dekat rumah beberapa tahun sebelum bercerai. Di dalam foto, Maya mengenakan blus polos murah yang kuberikan, tersenyum sedikit malu namun dengan kebahagiaan yang tulus. Saat itu, melihat senyum itu, aku merasa superior dan sombong, berpikir, dia bahagia seperti ini karena aku yang memberinya makan. Tapi sekarang aku mengerti. Maya tersenyum saat itu bukan karena dipelihara olehku. Itu adalah cinta kasihnya yang dalam, yang menerima dan memutuskan untuk menopang pria yang belum dewasa dan sombong sepertiku sebagai suaminya. Dia menyembunyikan semua kekuatan dan kekayaannya, dan hanya tersenyum di sampingku sebagai istri biasa. Betapa mewahnya, betapa berharganya waktu ajaib itu. Aku baru menyadari nilainya setelah kehilangannya. Tidak, saat aku menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Maya. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Di dalam mobil yang gelap, suaraku hilang tanpa ada yang mendengar. Yang menantiku sekarang adalah neraka yang tak terbayangkan. Kebangkrutan perusahaan, utang yang sangat besar, kehilangan kepercayaan sosial. Besok, aku akan jatuh dari seorang direktur elit menjadi pria tak berguna yang hancur, dan akan dihadapkan pada tatapan dingin masyarakat. Tapi, yang paling akan menyiksaku bukanlah tidak punya uang atau kehilangan rumah, melainkan rasa bersalah yang tak akan pernah hilang karena telah menginjak-injak dan membuang satu-satunya manusia yang benar-benar mencintai dan melindungiku dengan tanganku sendiri. Aku akan menghabiskan sisa hidupku di sudut apartemen dingin, atau di jalanan yang membeku, terus-menerus mengingat hari ini, mengingat tatapan dingin Maya, dan terbakar oleh penyesalan. Sementara itu,
Maya mungkin sekarang sedang menyusun strategi bisnis berikutnya di dalam mobil mewah hitam legamnya. Di pandangannya, sosokku sudah tidak ada lagi. Baginya, 15 tahun bersamaku adalah cerita yang sudah selesai. Tidak, bahkan hanya sebuah jeda singkat yang tidak layak untuk diingat. Dia akan terus naik lebih tinggi, lebih jauh, ke tempat bercahaya yang tak terjangkau olehku. Aku hanya bisa menatap cahaya itu dari dasar neraka sambil menggigit jari. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan mesin. Jarum bensin sudah hampir habis. Sama seperti hidupku. Tanpa tujuan, aku mulai mengemudikan mobil ke dalam kegelapan malam. Wajahku yang terpantul di kaca depan terlihat sangat tua dan kehilangan semangat. Yang terpantul di sana bukan lagi seorang manajer penjualan elit, melainkan hanya seorang pria paruh baya kosong dan menyedihkan yang tertinggal dalam ilusi masa lalu. Sinar terakhir menghilang di cakrawala, dan dunia diselimuti malam yang pekat. Aku menyadari sampai ke tulang sumsum betapa tak berdayanya dan betapa sendirinya aku. Orang yang kuremehkan berada jauh di depanku. Hanya itu. Tapi, hanya itu telah mengubah seluruh hidupku menjadi sampah tak berharga. Aku menginjak gas perlahan, mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu gemilang yang tak akan pernah bisa kembali. Air mata yang mengalir di pipi tak kunjung berhenti. Yang ingin kulindungi hanyalah harga diriku yang kosong. Dan yang kuhilangkan adalah cinta sejati terhangat di dunia. Orang yang kuremehkan berada jauh di depanku. Hanya itu. Kata-kata itu menggema dingin dan berat di keheningan malam. Dengan rantai bernama akibat perbuatan sendiri yang melilit seluruh tubuhku, aku perlahan menghilang ke dalam kegelapan tak berujung yang baru saja dimulai. Terima kasih telah membaca cerita ini sampai akhir. Terkadang, karena sudah terbiasa, kita menganggap keberadaan seseorang sebagai hal yang biasa. Namun, di saat-saat tersulit, mungkin yang kita butuhkan bukanlah kata-kata besar, melainkan satu kebaikan kecil atau perhatian sederhana. Melalui cerita ini, apa yang Anda rasakan? Jika Anda berada di posisi yang sama, apakah Anda akan diam dan memaafkan? Atau akan melangkah maju untuk melindungi hidup Anda sendiri? Tidak ada jawaban yang tunggal, karena setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing. Silakan bagikan perasaan jujur Anda di kolom komentar. Adegan ini tak terlupakan. Aku punya pengalaman serupa. Bahkan satu kalimat seperti itu mungkin akan menyentuh hati seseorang. Setiap kali membaca komentar dari Anda semua, saya merasa saluran ini bukan hanya tempat untuk menyampaikan cerita, tetapi juga tempat untuk berbagi perasaan. Saya akan terus menghadirkan cerita-cerita yang menyentuh hati tentang suka duka dalam pernikahan, keluarga, dan hubungan antar manusia. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih.